Bab 227. Jangan pakai busur silang dulu. Wira yang berada dalam kereta kuda berkata dengan suara tajam, ini bukan perampokan, mereka datang untuk membunuh kita, Danu, apa kamu bisa menangkap pemimpin mereka hidup-hidup? Jika menggunakan busur silang, mereka semua harus dibunuh dan kematian mereka harus disamarkan dengan luka tebasan pedang. Namun, apabila bisa menangkap pemimpin itu, mereka bisa mengetahui dalang di balik penyerangan ini. Danu turun dari kuda sambil memegang pedangnya, lalu menjawab, mereka semua menguasai keterampilan seni bela diri, juga nggak kalah hebat dari Gandhi dan Ganjar. Tapi, aku akan mencobanya. Kalian lindungi Kak Wira dan Tuan Fabrian dengan baik. Sekelompok orang pun berjaga di depan kereta kuda Wira dan Fabrian. Anak itu sombong sekali, beraninya dia melawan kita semua sendirian. Dia benar-benar sudah bosan hidup. Cibir pemimpin bertopeng itu. Kemudian, dia mengisyaratkan 4 bawahannya untuk menyerang Danu dari segala sisi. Prang, krek. Begitu Danu menebaskan pedangnya, orang bertopeng di paling depan menangkis serangan itu dengan pedangnya. Namun, pedangnya langsung patah dan ketajaman pedang Treksa berhasil memenggal kepalanya. Ah, melihat ketajaman pedang Treksa, 3 orang bertopeng lainnya langsung ketakutan dan melarikan diri. Danu mengejar mereka, lalu menghabisi 2 orang lagi. 1 orang yang tersisa berhasil berlari kembali ke sisi pemimpinnya. Dalam sekejap, 3 dari 10 orang sudah tewas. 7 orang sisanya menatap pedang Treksa itu dengan terkejut. Bagaimana mungkin mereka mampu melawan pedang setajam itu? Ayo serang dia bersama, lalu rebut pedangnya. Kita akan jadi kaya, teriak pemimpin bertopeng itu dengan gembira. Dia pun langsung menyerang Danu diikuti dengan 7 orang lainnya, di bawah kepungan 8 orang, Danu tetap melawan dengan gigih dan sama sekali tidak mundur. Pertarungan itu berlangsung untuk sesaat. Tiba-tiba, ada 2 orang bertopeng yang jatuh ke lantai dan berteriak kesakitan akibat serangan Dodi. Orang bertopeng lainnya menoleh dan melihat pria parubaya itu sudah tergeletak di lantai di kejauhan. Mereka semua pun ketakutan. Bagaimanapun juga, mereka mengetahui seberapa hebat pria parubaya itu. Namun, dia malah terbunuh dalam waktu yang begitu singkat. Setelah melihat serangan Dodi yang lebih garang daripada Danu, mereka langsung kehilangan semangat tempur dan melarikan diri. Danu dan Dodi mengejar dan membantai mereka satu per satu. Tidak lama kemudian, semua orang sudah tewas selain pemimpin bertopeng itu. Kak Wira, kami sudah berhasil menangkapnya. Danu menahan pemimpin bertopeng itu, lalu menarik turun topengnya. Pria itu memiliki bekas luka di wajahnya, Wira bertanya dengan tatapan tajam. Siapa yang mengutusmu untuk membunuhku? Aku datang untuk merampokmu. Nggak ada orang yang mengutusku. Pria baret itu berkata dengan berani. Silakan bunuh aku nggak takut. Bagus. Wira tersenyum ringan, lalu bertanya, apa kamu tahu dia itu siapa? Buat apa aku peduli dia itu siapa? Pria baret itu melirik Fabrian yang berpakaian mewah dan merasa terkejut, tetapi langsung mengabaikannya. Aku ini Fabrian Gumilar, putra sulung keluarga Gumilar. Kalau nggak takut nyusahin keluargamu, kamu boleh lanjut melawan. Ancam Fabrian dengan marah. Dari kecil sampai besar, dia masih belum pernah menghadapi bahaya seperti ini. Tuan Fabrian, pria baret langsung gemetar dan bersujud sambil memohon. Aku mohon ampuni aku. Orang yang mengutusku adalah Johan Silali dari Kabupaten Uswal. Dia hanya menyuruhku untuk membunuh tuan ini, bukan kamu. Aku akan menanggung semua akibatnya, tapi aku mohon lepaskanlah keluargaku. Keluarga Gumilar adalah keluarga bangsawan. Mereka pasti bisa menemukan dan menghabisi seluruh keluarganya dengan mudah. Mendengar jawaban pria baret ini, ekspresi Wira pun menjadi muram, tetapi dia tidak merasa heran. Berhubung tidak bisa menghentikan Wira mendapatkan garam, mereka pun menggunakan cara licik ini. Dodi memukul pria baret itu dengan gagang pedang hingga pria itu pingsan. Kemudian, dia menceritakan kepada Wira mengenai Paman Andi. Danu bertanya dengan heran, kawan ayah yang juga menguasai teknik pedang 100. Jangan-jangan, dia itu anggota pasukan Zirah Hitam. Selama ini, mereka tinggal di dusun kecil. Jadi, mereka sama sekali tidak tahu apa-apa mengenai pasukan Zirah Hitam. Namun, saat menghadapi Kadir, mereka tahu ayah mereka adalah anggota pasukan Zirah Hitam. Setelah bertanya kepada Hasan, Hasan bukan hanya tidak menjawab, tetapi juga menyuruh mereka untuk tidak mencari tahu tentang hal ini. Wira berkata, ayo pergi lihat. Bab 228. Dulu, Kak Hasan pernah bilang dia punya 2 putra, putra sulungnya bertemperamen tenang, sedangkan putra bungsunya sangat pemberani. Kalau begitu, kamu pasti Danu dan kamu itu Dodi. Andi berdiri, lalu berkata sambil menunjuk ke arah Danu dan Dodi, kemudian, dia menunjuk ke arah Wira dan bertanya. Siapa dia? Wira mengamati pria parubaya itu, lalu menjawab, aku kakak sepupu mereka, kamu anggota pasukan Zirah Hitam. Pemilik tubuh sebelumnya pernah mendengar tentang pasukan Zirah Hitam saat belajar di kota kabupaten.
Mereka adalah pasukan militer Nuala yang terkuat. Setelah menghadapi Desa Tiga Harimau, Wira juga tahu bahwa Hasan dan Kadir adalah anggota pasukan Zirah Hitam. Beberapa saat yang lalu, Putro juga pernah mengucapkan kata-kata mabuk tentang pasukan Zirah Hitam yang sudah dibubarkan dan khawatir Wira akan menjadi dirga kedua. Andi berkata dengan bangga. Aku ini pengawal pribadi Panglima Dirga yang ke-9. Dodi bertanya. Siapa itu Panglima Dirga? Dodi sudah bertanya beberapa kali mengenai pasukan Zirah Hitam dan Panglima Dirga kepada ayahnya, tetapi ayahnya tidak menjawab dan malah menyuruhnya untuk berhenti bertanya. Sepertinya Kak Hasan nggak kasih tahu kalian. Andi berkata dengan serius. Panglima Dirga adalah panglima tertinggi pasukan Zirah Hitam, aku dan ayahmu adalah pengawal pribadinya, dia sangat memperhatikan prajuritnya dan memperlakukan kami seperti anak kandungnya. Dia mengajarkan kami teknik pedang, teknik tombak, dan teknik Wing Chun keluarga Wutari agar kami bisa melawan puluhan bahkan ratusan musuh sendirian di medan perang. Danu bertanya, pasukan Zirah Hitam sehebat itu? Bukan hanya hebat, Panglima Dirga melatih kami menjadi anggota pasukan Zirah Hitam dan memimpin kami untuk berperang melawan musuh di mana-mana. Kami pernah berperang melawan suku barbar di perbatasan selatan hingga mereka nggak berani berkutik, dan akhirnya menyerahkan 10 wilayah untuk berdamai. Kami pernah menaklukkan bangsa Agrel, lalu mengambil kembali 3 provinsi dalam 1 tahun. Selama 3 tahun, bangsa Agrel sama sekali nggak berani melawan lagi. Selain itu, kami juga pernah mengalahkan bangsa Lokus di utara dan mengusir mereka dari wilayah Nuala, lalu menangkap pangeran bangsa Lokus ke ibu kota kerajaan. Jelas Andi dengan bangga, Danu dan Dodi langsung menjadi antusias. Hebat sekali. Di sisi lain, Wira bertanya dengan tenang. Kalau begitu, kenapa kamu bisa berakhir seperti ini? Sampai saat ini, Wira sudah bertemu dengan 3 pengawal pribadi Dirga, yaitu Hasan, Kadir, dan pria Parubaya ini. Dapat dikatakan bahwa situasi ketiga orang ini sekarang sangatlah buruk, yang satu menjadi petani, yang satu menjadi bandit, dan yang satu lagi menjadi pembunuh bayaran. Kretek, Andi mengepalkan kedua tangannya dan berkata dengan berlinang air mata. Raja sebelumnya dan sekelompok pejabat bodoh di istana menuduh Panglima Dirga atas rencana pemberontakan, jadi, mereka memberi perintah untuk membubarkan pasukan Zirah Hitam dan menjatuhkan hukuman mati kepada Panglima Dirga. Sebagai pengawal pribadi Panglima, kami pun melarikan diri dari militer dan bersumpah untuk tidak melayani Nuala lagi. Apa? Danu dan Dodi sangat terkejut. Mereka tidak menyangka ayah mereka memiliki pengalaman seperti itu. Wira juga mengerutkan keningnya. Ternyata Dirga berakhir seperti itu. Pantas saja Putro memperingatinya untuk tidak menjadi pejabat di istana agar tidak menjadi dirga kedua. Kami sudah berjasa besar dalam melindungi kerajaan dan memiliki tabungan yang cukup besar. Meskipun pensiun dari militer, kami tetap bisa menjadi orang kaya. Andi menyeka air matanya dan melanjutkan, tapi ada begitu banyak kawan kami yang sudah gugur dalam peperangan. Bagaimana dengan keluarga mereka? Kami pun mengambil semua tabungan kami dan memberikannya kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Di antara semua orang, Kak Hasan yang punya uang terbanyak. Dia memberikan setengahnya kepada kawan-kawan dan setengahnya lagi kepada keluarga Panglima Dirga. Kemudian, dia kembali ke rumah tanpa membawa sepeser pun. Aku sangat khawatir bagaimana kehidupannya selama ini. Danu dan Dodi sangat tercengang. Mereka tidak menyangka ayah mereka yang pendiam pernah melakukan hal semulia itu. Namun, hidup mereka memang sangat menderita karena Hasan sama sekali tidak membawa pulang uang. Nggak usah khawatir. Sekarang, Paman Hasan melakukan bisnis bersamaku. Dia nggak kekurangan uang dan sedang membangun rumah besar untuk keluarganya. Jawab Wira. Andi memungut golok hitamnya, lalu mengamati kerusakan yang hampir menyebabkan golok itu patah. Dia pun merasa sedih dan memaki. Dasar bajingan kecil, kamu sudah merusak golok hitam yang diberikan Panglima Dirga kepadaku. Kalau ketemu sama ayahmu lagi, aku pasti akan mengadu kepadanya supaya dia menghukummu. Bab 229. Dodi menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum menyesal. Paman Andi, itu karena aku nggak tahu kamu itu siapa sebelumnya. Andi berbalik dan menjawab dengan acuh tak acuh. Ya sudahlah, kasih tahu ayahmu. Panglima muda berhasil diselamatkan dan belum mati. Dia juga tinggal di kota pusat pemerintahan Jagabu. Kalau dia mau bertemu dengan Panglima muda, suruh saja dia pergi ke kota bagian barat. Rumahnya itu rumah ketiga di bagian selatan Jalan Wubi. Dodi bertanya dengan bingung, Paman, siapa Panglima muda itu? Andi berlari ke arah hutan sambil menjawab, ayahmu tahu siapa dia? Dodi bertanya lagi, Paman, aku belum tahu nama lengkapmu. Andi Tanjaya. Setelah sosok Andi hilang, ketiga orang itu kembali ke kereta kuda. Fabrian berkata dengan murung, Paman Wira, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kalau mau ambil jalur hukum, kita bisa mencari temanku di pengadilan daerah dan menghabisi si Johan.
Tapi, kita nggak mungkin bisa sekalian menyeret keluarga Yumandi. Kalau lewat jalur pribadi, keluarga Yumandi palingan hanya akan ganti rugi dengan uang. Aku nggak sudi pakai uang mereka. Wira berkata dengan dingin. Kalau merasa kesal pada mereka, lampiaskan saja amarah ini. Bagaimana caranya? Fabrian langsung bertanya dengan antusias. Paman Wira, kamu punya ide apa? Wira menjawab dengan acuh tak acuh, sebagian orang ikut aku kembali ke Vika, sebagian lagi ikut Fabrian kembali ke kota pusat pemerintahan. Fabrian bertanya dengan heran, buat apa kamu kembali ke Vika? Wira menjawab tanpa ekspresi, aku mau merusak fondasi keluarga Yumandi. Fabrian pun terkejut. Paman Wira, aku nggak tahu apa yang mau kamu lakukan. Tapi kalau kamu menyentuh fondasi keluarga Yumandi, mereka nggak akan diam saja. Wira mencibir. Mereka sudah mengutus orang untuk membunuhku, buat apa aku takut? Para keluarga bangsawan dan keluarga kaya ini benar-benar mengira dirinya adalah anak bau kencur yang bisa mereka injak-injak seenaknya. Namun, mereka tidak akan mengerti apa sebenarnya kekuatan yang paling kuat di dunia ini. Benar juga, kalau begitu, kenapa kamu menyuruhku kembali ke kota? Tanya Fabrian dengan heran. Begini, Wira menulis selembar pemberitahuan, lalu menyampaikan sesuatu kepada Fabrian. Wah, Paman Wira, apa yang dikatakan Paman Putro memang benar. Kamu benar-benar jahat. Fabrian tertegun sejenak, lalu mengacungkan jempolnya pada Wira. Keesokan paginya, di kediaman Yumandi, Sanur mencium wangi teh dari cangkir di tangannya, lalu bertanya, sudah ada kabar? Masih belum, tapi Tuan Sanur nggak usah khawatir. Rencananya pasti berhasil. Aku sudah mengutus belasan praktisi seni bela diri untuk menyingkirkannya. Salah satu dari mereka adalah bekas anggota pasukan Zirah Hitam. Pasti nggak akan ada kesalahan apapun. Jawab Johan sambil tersenyum menyanjung. Sanur meletakkan cangkir tehnya, lalu mencibir. Baguslah kalau begitu. Seorang anak bau kencur berani melawan keluarga Yumandi. Apa dia nggak tahu aku bisa menghabisinya dengan gampang? Penduduk dusun Lovita pasti akan datang memohon kepada keluarga Yumandi begitu bocah itu mati dan mereka nggak bisa menjual garam produksi mereka. Setelah itu, cara menggali tambak garam baru akan jatuh ke tangan Tuan Sanur. Rencana keluarga Gumilar untuk menguasai industri garam juga akan gagal. Kali ini, 4 masalah Tuan pasti bisa terselesaikan sekaligus. Ujar Johan dengan hormat. Sanur tertawa sombong dan berkata, hahaha, kamu juga akan mendapatkan keuntungan. Kalau bocah itu sudah mati, kamu bisa mendapatkan kembali kupon dan kutipan garam Kabupaten Uswal. Bab 230. Johan berkata sambil tersenyum, ini semua berkat bantuan Tuan Sanur. Kedua orang itu pun tertawa sombong. Tuan Sanur, gawat. Seorang pengawal berlari masuk dengan terburu-buru dan melapor, kepala petugas patroli sedang membawa sekelompok orang untuk datang menangkap Pak Johan atas percobaan pembunuhan. Dari 12 pembunuh bayaran, 8 orang sudah mati, 1 orang tertangkap, dan 1 lagi berhasil melarikan diri. Yang tertangkap itu pemimpinnya. Dia sudah mengaku siapa dalangnya sehingga pengadilan punya bukti dan saksi. Mereka mau menangkap Pak Johan untuk diadili, juga meminta Tuan Sanur untuk ikut pergi ke pengadilan agar bisa diinterogasi. Mereka bilang Tuan Sanur mungkin juga adalah dalangnya. Rang, tubuh Sanur yang gemuk pun gemetar hebat. Cangkir teh yang digenggamnya jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Bro, Johan terjatuh ke lantai dengan wajah pucat dan bergumam. Nggak mungkin, mana mungkin, aku sudah menyelidiki mereka dengan teliti. Dari 11 orang yang dibawa bocah itu, hanya ada 4 praktisi seni bela diri. Bagaimana mungkin mereka mampu menaklukkan 12 praktisi seni bela diri, apalagi satunya itu bekas anggota pasukan Zirah Hitam. Ini pasti bukan kenyataan. Sanur menendang Johan, lalu memakinya, dasar nggak berguna. Apanya yang nggak ada kesalahan apapun. Kamu bahkan nggak mampu mengurus masalah sepele ini. Saat ini, orang dari pengadilan sudah datang dan punya bukti kuat. Kamu nggak akan tertolong lagi. Tuan, tolonglah aku. Kamu pasti punya cara untuk menolongku. Aku sudah bekerja begitu lama untuk keluarga Yumandi. Kamu harus menolongku. Aku nggak mau mati. Mohon Johan sambil memeluk kaki Sanur. Sanur memicingkan matanya dan berkata, sebaiknya kamu patuh dan pergi saja ke pengadilan. Keluarga Yumandi akan menjaga putramu. Aku akan membiarkannya menjadi teman belajar putraku dan memastikan keluarga Silali punya keturunan. Baik, Johan berkata dengan gemetar, aku akan beritahu pihak pengadilan kalau aku yang menyewa pembunuh bayaran itu demi balas dendam pada Wira. Hal ini nggak ada hubungannya dengan siapapun. Johan tahu Sanur sedang mengancamnya. Jika dia sembarangan berbicara di pengadilan nanti, keluarganya pasti tidak akan selamat. Tidak lama kemudian, orang dari pengadilan datang untuk menangkap Johan. Namun, mereka tidak sekalian membawa Sanur untuk diinterogasi. Setelah mereka pergi, Sanur berkata dengan marah. Wira, aku nggak ngangka ternyata bawahanmu begitu kuat. Tapi nggak masalah.
Kamu cuma berhasil menjatuhkan seorang pesuruhku. Saat kamu mengangkut pulang garammu, aku akan membalaskan dendam ini. Tuan Sanur, gawat. Maudi tiba-tiba berlari masuk dengan panik. Sanur bertanya dengan heran, ada apa lagi? Maudi menjawab, 18 dusun di Vika menyuruh kita membeli garam dengan harga 2 kali lipat lebih tinggi. Kalau enggak, mereka enggak akan jual garam kepada kita lagi. Sanur mencibir. Ini hanya masalah sepele, buat apa kamu begitu panik? Kalau mereka nggak jual garam kepada kita, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memasok garam untuk pemerintah? Dengan sedikit kekayaan yang dimiliki mereka. Memangnya mereka bisa bertahan berapa lama? Maudi menjawab dengan putus asa, awalnya memang begitu. Tapi Wira mengunjungi 18 dusun itu semalaman dan mengumumkan kalau dia bersedia meminjam uang kepada para penduduk tanpa bunga. Dia juga bilang asalkan para penduduk bersatu, mereka pasti bisa menjual garam dengan harga 8 gabak per setengah kilogram. Selain itu, dia juga memberikan uang kepada mereka. Dengan bantuan penduduk dusun Lovita, ada banyak penduduk yang sudah percaya padanya. Pemilik tambak garam juga mulai goyah dan mengatakan mereka nggak mampu mengendalikan para penduduk. Mereka juga ingin menaikkan harga garam hingga 8 gabak. Wira, teriak Sanur dengan marah. Setelah itu, dia menjatuhkan meja dan kursi di sekitarnya, juga membanting hiasan porselen di rak untuk melampiaskan amarahnya. Keluarga Yumandi bisa menekan para penduduk desa karena pejabat kecil, pemilik tambak garam, dan situasi para penduduk yang terlalu miskin. Sekarang, keluarga Gumilar sudah menekan para pejabat kecil, keyakinan para pemilik tambak mulai goyah, dan penduduk desa bersatu. Oleh karena itu, keluarga Yumandi sudah tidak mungkin lagi bisa membeli garam dengan harga 4 gabak per setengah kilogram. Namun, jika menambah 4 gabak untuk membeli garam, pengeluaran keluarga Yumandi dalam setahun akan meningkat sebesar 84 juta gabak. Saat ini, Sanur benar-benar ingin mencabik-cabik Wira. Tiba-tiba, ada seorang pengawal lagi yang berlari masuk dan berteriak. Tuan Sanur, gawat, sudah terjadi masalah besar. Bab 231. Sanur berteriak, ada masalah apa lagi? Ada masalah apa lagi yang lebih besar daripada percobaan pembunuhan yang gagal dan pemberontakan penduduk desa Vika? Pengawal itu berbisik. Ada pengumuman yang sudah tersebar di seluruh kota. Isinya, keluarga Yumandi membeli kupon garam dan kutipan garam dengan harga masing-masing 5 gabak. Juga garam dengan harga 4 gabak. Totalnya hanya 14 gabak, tapi kita malah menjualnya dengan harga 35 gabak dan mengambil keuntungan 21 gabak per setengah kilogram. Siapa yang menempel pengumuman itu? Ini pasti ulah si Wira. Sanur bertanya dengan marah. Memangnya kenapa kalau keluarga Yumandi mengambil keuntungan 21 gabak per setengah kilogram? Dia kira dengan memprovokasi rakyat, dia bisa menggoyahkan kedudukan keluarga Yumandi. Selain membeli garam, kutipan garam, dan kupon garam, keluarga Yumandi masih perlu menyogok pejabat dan distributor juga perlu mendapatkan keuntungan. Dari 21 gabak itu, keluarga Yumandi hanya mendapatkan keuntungan bersih 10 gabak. Namun, meskipun keluarga Yumandi memang mendapatkan keuntungan bersih 21 gabak, apa hubungannya itu dengan Wira? Pengawal itu menjawab dengan takut. Pengumuman itu juga menuliskan, garam yang terjual di kota pusat pemerintahan Jagabu selama setahun mencapai 15 juta kilogram. Kalau untung dari setengah kilogram garam mencapai 21 gabak, keluarga Yumandi menghasilkan kira-kira 630 juta dalam setahun. Berhubung keluarga Yumandi sudah memonopoli industri garam selama 100 tahun, total yang dihasilkan sudah 63 miliar. Bro, Sanur langsung jatuh terduduk di lantai dengan terengah-engah. Wajahnya dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Sebenarnya, keluarga Yumandi baru berkecimpung dalam industri garam selama 80 tahun. Dulu, kota pusat pemerintahan Jagabu memiliki 2-3 pedagang garam. Keluarga Yumandi baru memonopoli industri garam dalam waktu 20 tahun terakhir. Dalam setahun, Vika bisa menghasilkan 15 juta kilogram garam. Namun, keluarga Yumandi hanya mampu menjual paling banyak 10 juta kilogram garam. Garam yang tersisa akan disimpan pihak pemerintah sebagai cadangan. Setiap tahun, uang yang dihasilkan keluarga Yumandi sekitar 200 juta gabak. Setelah dikurangi pengeluaran keluarga, uang yang tersisa hanyalah 100 juta. Jika dijumlahkan, total kekayaan keluarga Yumandi hanya sekitar 3 miliar. Namun, perhitungan yang tertera di pengumuman itu langsung meningkatkan pendapatan keluarga Yumandi hingga 20 kali lipat. Kekayaan sebesar 63 miliar sudah bisa mengimbangi kekayaan keluarga terhormat. Jangankan tersebar hingga ke istana, bahkan jika hal ini tersebar ke kota provinsi, entah berapa banyak orang yang akan mengincar keluarga Yumandi. Kali ini, keluarga Yumandi pasti harus mengeluarkan uang yang besar untuk menenangkan pejabat-pejabat serakah itu. Hal ini benar-benar bisa menghancurkan keluarga Yumandi. Tuan Sanur, kamu harus bertahan. Pengawal itu melanjutkan.
Isi pengumuman itu masih belum selesai. Tertera juga bahwa setiap tahun, seseorang mengonsumsi 2,5 kg garam. Keluarga yang beranggotakan 10 orang butuh 25 kg. Kalau harga garam dihitung berdasarkan 20 gabak per setengah kilogram, jumlah yang harus dibayar keluarga itu sudah mencapai 1000 gabak. Dalam 100 tahun, totalnya 100.000 gabak. Dengan kata lain, keluarga Yumandi sudah merampas tambahan 100.000 gabak dari setiap keluarga. Sanur sudah sepenuhnya murka. Memangnya kenapa kalau semua itu benar? Apa dia bisa menyuruh orang untuk merampas uang keluarga Yumandi? Perhitungan keuntungan sebelumnya akan membuat pejabat dari istana dan kota provinsi mengincar keluarga Yumandi, sedangkan perhitungan ini akan membuat setiap keluarga membenci keluarga Yumandi. Saat ini, keluarga Yumandi sudah menyinggung pekerja tambak garam, pejabat istana, dan rakyat jelata. Apa sebenarnya yang diinginkan Wira? Pengumuman itu memang nggak menyuruh rakyat untuk merampas uang, tapi menyuruh mereka untuk datang meminta uang kepada keluarga Yumandi. Katanya, semua orang harus bersatu dan pergi ke kediaman Yumandi untuk menagih utang. Biarpun nggak bisa dapat 100.000 gabak, setidaknya setiap keluarga harus dapat 50.000 gabak atau paling nggak 10.000 gabak. Jawab pengawal itu dengan takut. Bu, Sanur memukul lantai, lalu memaki. Dia kira penduduk kota ini bodoh ya. Mana mungkin mereka mendengar hasutannya. Aku juga berpikiran sama, tapi ada yang menyebarkan kabar kalau sudah ada sekelompok orang yang datang ke kediaman Yumandi untuk meminta uang dan mendapatkannya. Banyak orang yang percaya, terutama para pengemis jadi, mereka pun berkumpul dan sedang berada dalam perjalanan kemari. Ujar pengawal itu dengan tidak berdaya. Puff, Sanur sudah sangat marah hingga memuntahkan darah dan tersungkur di lantai. Anak desa itu bukan hanya menghasut rakyat jelata, tetapi juga menyuruh orang untuk bersandiwara. Bab 232. Kemarin pengemis di kota ini tak terhitung jumlahnya begitu mendengar bisa menagih utang leluhur mereka dari keluarga Yumandi, semua orang pun ingin mencobanya. Saat ini, Sanur sangat menyesal karena sudah membantu keluarga Silali untuk mempersulit Wira. Tuan Sanur, pengawal itu langsung berteriak dengan panik. Pelayan, Tuan Sanur memuntahkan darah gara-gara terlalu emosi. Cepat suruh dokter kemari. Sebelum orang dari keluarga Yumandi sempat keluar rumah, sekelompok pengemis sudah memblokir gerbang kediaman Yumandi. Di rumahku ada 20 orang, utang keluarga Yumandi selama 100 tahun seharusnya 200.000 gabak tapi, kalian nggak usah bayar sebanyak itu, asal kalian membayarku 20.000 gabak, aku akan pergi. Keluarga leluhurku 30 orang, berikan saja aku 30.000 gabak. Keluarga Yumandi, kasih aku 10.000 gabak. Kalau nggak, aku nggak akan pergi. Di kediaman Gumilar, bajingan, aku menyuruhmu mendukung Wahyudi, bukan membantunya mencari penulis untuk menuliskan pengumuman ini dan menempelnya di seluruh kota. Hal ini akan menyudutkan keluarga Yumandi. Kalau mereka tahu kamu yang melakukannya, mana mungkin mereka melepaskanmu. Bentak Putro dengan marah sambil menunjuk dahi keponakannya, Fabrian menunduk dan menjawab. Bukan aku sendiri yang turun tangan kok. Lagian, Paman Wira sudah berpesan untuk tidak meninggalkan jejak. Penulis yang kucari itu dari toko buku keluarga kita. Setelah menyuruhnya mencetak pengumuman itu, aku langsung mengirimnya kembali ke kampung halamannya yang menempel pengumuman ini juga para pengemis, semua orang memakai topeng saat memberikan pengumuman itu, jadi, nggak akan ada yang mengenali mereka. Putro berkata dengan cemberut, memangnya semuanya sudah beres dengan tidak meninggalkan jejak. Ada berapa banyak percetakan di kota ini? Orang yang pintar pasti bisa langsung menebak ini adalah ulah keluarga Gumilar. Fabrian bertanya dengan heran, memangnya kenapa kalau keluarga Yumandi mengetahuinya? Apa dia bisa mengirim orang untuk membunuh kita? Lagian, kita bukannya nggak bisa melawan, apa paman takut pada mereka? Putro sangat marah dan mendengus. Dasar anak busuk, beraninya kamu memprovokasiku. Aku hanya khawatir dengan berbuat begini, keluarga Yumandi juga akan menyudutkan kalian demi membalaskan dendam ini. Fabrian berbalik untuk pergi sambil menjawab. Biarin saja, lagian, mereka memang sudah bermaksud begitu saat menyuruh orang untuk membunuh Paman Wira. Putro menarik Fabrian, lalu bertanya, bajingan. Kamu mau kemana? Fabrian menjawab dengan yakin. Tentu saja ke rumah bordil. Semua wanita di dusun Lovita sangat jelek. Aduh, Putro menepuk belakang kepala keponakannya, lalu berkata dengan marah. Bisa-bisanya kamu berpikiran untuk pergi ke rumah bordil lagi. Apa kamu sudah bosan hidup? Ya sudah, aku nggak ke rumah bordil deh. Aku mau cari Paman Wira. Fabrian berkata dengan cemberut. Pengawal Paman Wira lebih kuat daripada pengawal kita. Kalau keluarga Yurmandi benar-benar mau balas dendam, aku akan lebih aman tinggal di sana daripada di rumah. Pergi sana. Setelah melihat kepergian keponakannya, Putro tersenyum masam sambil menggeleng dia bergumam. Tak kusangka nyali Wahyudi begitu besar. Sekali bertindak, dia langsung pakai cara yang begitu kejam.
Sekarang, aku sangat penasaran bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini. Saat ini, ada dua kereta kuda yang sedang melaju masuk ke kota pusat pemerintahan Jagabu. Kereta kuda itu sangat indah, mewah, dan besar. Di salah satu kereta kuda itu terukir kata, Barus, dan di kereta lainnya terukir kata, Yumandi. Di belakang kereta kuda, ada 8 pengawal yang terlihat kuat dan bersenjatakan pedang di dalam kereta kuda keluarga Barus, duduk seorang pemuda berpakaian putih yang sedang mengipasi dirinya. Matanya terlihat cemerlang, kulitnya putih, dan wajahnya sangat tampan. Selain pemuda itu, ada juga seorang gadis berpakaian ungu yang memeluk sebilah pedang. Tampangnya terlihat cantik, tetapi tegas. Dan tatapannya sangat tajam. Dia terlihat seperti orang yang sulit didekati. Pemuda itu membuka jendela kereta kuda dan melihat ada sekelompok orang di pinggir jalan yang terlihat marah. Dia pun merasa heran. Gadis berpakaian ungu mengetuk jendela kereta kuda, lalu kereta mereka pun berhenti. Kusir mengeluarkan sebuah tumpuan kaki, lalu pemuda itu turun dari kereta. Dengan diikuti pengawal, dia pun berjalan mendekati sekelompok orang itu. Kereta kuda keluarga Yumandi yang berada di belakang juga berhenti. Kemudian, seorang pemuda yang gagah turun dari kereta. Mereka berdua berjalan ke depan papan pengumuman dan membaca isi pengumuman yang tertempel di sana. Pemuda berpakaian putih itu terlihat bersemangat, tetapi pemuda satunya lagi terlihat sangat marah. Bab 233. Pengumuman itu terbagi atas 3 bagian. Dagang adalah penyebab kerugian. Itulah sebabnya orang terdahulu mengatakan pedagang adalah orang yang paling hina. Pedagang mengabaikan moral demi mendapatkan keuntungan pribadi dan sangat serakah. Dusun Vika yang berjarak 50 km dari kota pusat pemerintahan adalah tempat produksi garam, tetapi mereka harus membeli garam dengan harga 35 gabak per setengah kilogram. Padahal, jika menjumlahkan harga garam yang dijual pekerja di tambak garam dengan harga kupon garam dan kutipan garam, totalnya hanya 14 gabak. Keuntungan 21 gabak itu disimpan oleh keluarga Yumandi sendiri setiap tahun. Vika memproduksi 15 juta kilogram garam. Dengan keuntungan 21 gabak per setengah kilogram, keluarga Yumandi sudah menghasilkan 630 juta setiap tahunnya. Sampai sekarang, keluarga Yumandi sudah memonopoli industri garam selama 100 tahun. Jadi, total keuntungan yang mereka dapatkan mencapai 63 miliar. Saat negara kekurangan uang, pemerintah seharusnya merampas kekayaan orang yang merampok harta rakyat jelata untuk menolong masyarakat. Selama beberapa generasi, keluarga Yumandi sudah merampas setidaknya 100.000 gabak dari satu keluarga. Keluarga yang kaya tidak perlu mempermasalahkannya. Tapi keluarga miskin seharusnya meminta kembali uang-uang itu. Jika satu orang saja tidak bisa, ajak 10, ratusan, atau bahkan ribuan orang untuk mengepung kediaman Yumandi selama beberapa hari. Dengan begitu, mereka pasti akan ganti rugi. Kawan-kawan yang miskin, kesempatan ini sangat sulit didapatkan. Ayo kita bersatu dan beraksi. Kurung tutup. Pemuda dari keluarga Yumandi itu berteriak marah. Sialan, siapa yang begitu berani menghasut rakyat dan memfitnah keluarga Yumandi? Ini bertentangan dengan hukum dan merupakan tindakan pemberontak. Dia itu putra sulung keluarga Yumandi. Nanti, dia yang akan mewarisi 60 miliar itu. Ayo kita minta uang darinya. Semua orang berdiskusi, lalu mendekati pemuda yang bernama Banyu Yumandi itu. Ekspresi Banyu pun menjadi suram. Untungnya, 4 pengawalnya langsung menghunuskan pedang dan membuat sekelompok orang itu buru-buru mundur. Banyu mengembuskan napas lega, lalu berjalan mendekati pemuda tampan berpakaian putih dan berkata, Farel, di sini nggak aman. Ayo ikut aku kembali ke kediaman Yumandi. Farel tersenyum dan berkata, kayaknya kediaman Yumandi lebih nggak aman deh. Begitu aku tahu siapa yang mau mencelakai keluarga Yumandi, aku nggak akan mengampuninya. Ujar Banyu dengan marah. Kemudian, dia mengalihkan pembicaraan dengan bertanya. Farel mau kemana? Semoga kamu berhasil. Aku mau menemui temanku. Sampai bertemu di kompetisi puisi naga besok. Jawab Farel. Kemudian, dia pun berpamitan dengan Banyu. Sampai jumpa lagi. Setelah Farel pergi, Banyu berkata dengan ekspresi suram. Ayo kembali ke rumah. Aku mau tahu siapa yang berniat mencelakai keluarga Yumandi. Setelah sampai di kereta kuda, Farel memberi perintah. Coba suruh orang selidiki siapa yang menulis pengumuman itu. Tawarkan uang kepada orang itu dan rekrut dia untuk bergabung dengan keluarga Barus. Gadis berpakaian ungu itu mengangguk, lalu keluar dari kereta kuda. Tidak lama kemudian, dia pun kembali, tetapi masih tidak mengatakan apa-apa. Farel memegang dagu gadis itu sambil bertanya. Apa kamu nggak penasaran kenapa aku mau merekrutnya? Gadis berpakaian ungu itu menjawab tanpa ekspresi. Kalau kamu memang mau bilang, kamu pasti akan langsung memberitahuku. Aku suka sama sifatmu ini.
Farel mencium bibir gadis itu untuk beberapa saat sebelum melepaskannya dan melanjutkan, dari tulisannya, dia terlihat kurang berpendidikan, seharusnya, latar belakangnya kurang bagus, tapi, cara ini sangat kejam dan mematikan. Dia bisa disebut ahli strategi top. Gadis itu menjawab dengan dingin. Mana bisa dia dibandingkan denganmu? Sejujurnya, aku belum tentu bisa kepikiran strategi ini. Dengan strategi ini, tamatlah riwayat keluarga Yumandi. Desa Farel sambil mendongak. Gadis itu bertanya dengan heran, memangnya hanya sebuah pengumuman juga begitu berpengaruh? Farel mendengus. Jangan meremehkan kekuatan gunjingan. Dulu, keluargamu juga sangat berkuasa. Tapi, bukankah semuanya dihancurkan oleh sebuah gunjingan? Ada kebencian, kesedihan, dan amarah yang melintasi mata gadis itu. Farel memangku gadis itu, lalu merangkul dan menggigit telinganya. Kemudian, dia berbisik. Cantik, kita sudah mau bertemu dengan kekasihmu. Jangan cemberut dong. Keterkejutan melintasi mata gadis itu, tetapi dia tetap tidak berbicara. Kenapa kamu begitu mirip patung sih? Nggak menarik. Setelah mendorong gadis itu, Farel membuka kembali kipasnya dan memberi perintah. Pergi ke rumah ketiga yang terletak di sisi selatan Jalan Ubi di kota bagian barat. Bab 234. Rumah di sisi selatan Jalan Ubi di kota bagian barat adalah rumah besar yang luasnya sekitar 2000 meter persegi. Di depan rumah ketiga, ada dua orang prajurit bersenjatakan tombak yang sedang berdiri dengan tegak dan waspada. Andi menenteng sebuah tas, lalu berhenti di depan rumah ketiga itu. Saat melihat kedua prajurit yang berdiri di sana, dia pun berkata, Bisma, Cahyo, tolong beritahu Panglima Muda aku ingin menemuinya untuk membicarakan sesuatu. Bisma menjawab dengan dingin, Andi, pergilah, Panglima Muda nggak akan menemuimu. Sebagai pengawal pribadi Panglima Dirga, kamu malah menjadi pembunuh bayaran, kamu sudah mempermalukan Panglima Dirga dan anggota pasukan Zirah Hitam. Ekspresi Andi langsung menjadi muram. Dia menjawab, aku tahu aku sudah mempermalukan Panglima Dirga dan anggota pasukan Zirah Hitam, juga nggak layak bertemu dengan Panglima Muda. Tapi, tolong beritahu Panglima Muda aku sudah bertemu dengan kedua putra Kak Hasan. Mereka menguasai teknik bela diri dan sedang berada di kota pusat pemerintahan Jagabu. Kak Hasan, kedua pengawal itu langsung bersemangat. Namun, Bisma masih menggeleng dan berkata, aku akan menyampaikannya pada Panglima Muda. Kamu pergi saja. Andi menaruh tas yang dibawanya di depan gerbang dengan tidak berdaya. Namun, Bisma mengangkat tas yang berat itu dan melemparnya kembali ke Andi. Dia berkata, Panglima Muda nggak akan pakai uang yang kamu dapatkan dengan cara nggak halal. Klontang, tas itu terbuka dan uang yang ada di dalamnya tumpah ke lantai, ekspresi Andi langsung menjadi suram. Dia memungut uang-uang itu, lalu memasukkannya kembali ke tas dan melemparnya ke dalam rumah. Kemudian, dia langsung melarikan diri dan menghilang dalam sekejap. Bisma pun berteriak marah, Andi, lagi-lagi kamu berbuat begitu. Kalau kamu tertangkap melempar uang ke dalam rumah lagi, aku pasti akan mematahkan kakimu. Cahyo yang dari tadi tidak bersuara menghiburnya. Sudahlah, cepat pungut uangnya, lalu kasih tahu Panglima Muda mengenai kabar Kak Hasan. Bisma pun berjalan masuk ke rumah. Halaman rumah ini sangat kosong dan tidak memiliki hiasan apapun seperti rumah orang kaya. Barang-barang yang ada di halaman hanyalah batu untuk latihan angkat beban, pedang, tongkat, dan target memanah. Batu-batu di lantai juga sudah dipenuhi bekas baret. Setelah tiba di halaman belakang, Bisma membuka pintu ke aula utama. Di aula ini, tergantung sebuah kertas besar yang bertuliskan kesetiaan. Di bawahnya, terletak baju zirah hitam, golok hitam, tombak hitam, dan pedang hitam yang berkilau. Di halaman, seorang pemuda sedang menggenggam sebuah tombak dan berlatih bela diri. Pemuda itu memiliki wajah yang tampan dan tubuh yang berotot, tetapi ada kesedihan samar yang menghiasi wajahnya. Bisma mendekatinya, lalu berbisik, Panglima Muda, sudah ada kabar dari Kak Hasan. Kedua putranya sedang berada di kota pusat pemerintahan Jagabu. Mereka berdua juga menguasai seni bela diri. Panglima Muda itu terlihat cukup terkejut, tetapi masih tidak bergerak. Bisma pun berpamitan dan kembali berjaga di pintu depan. Tidak lama kemudian, kereta kuda keluarga Barus berhenti di depan pintu rumah ini. Kemudian, Farel menyodorkan 10.000 gabah kepada pengawal di depan pintu dan berkata, tolong laporkan kepada Panglima Muda, teman lamanya datang berkunjung. Bisma melirik uang yang disodorkan itu dan menjawab tanpa ekspresi. Selama 5 tahun tinggal di sini, Panglima Muda nggak pernah menerima tamu. Sebaiknya Tuan pulang saja. Farel tidak marah. Dia menyimpan kembali uangnya, lalu mengeluarkan sebuah pelat giok dan berkata sambil tersenyum. Berikanlah token giok ini kepada Panglima Muda. Kalau dia masih nggak mau menemuiku, aku akan segera pergi. Bisma merasa agak ragu, tetapi akhirnya menerima pelat giok itu dan masuk kembali ke rumah. Setelah menerima token giok itu, Panglima Muda memejamkan matanya dan menjawab.
Aku terima pelat giok ini, tapi persilakan saja mereka pulang. Bisma pun keluar dan menyampaikan perintah itu kepada Farel. Farel tertegun sejenak, lalu kembali ke kereta kuda. Dia menatap gadis berpakaian ungu dan berkata, hati pria itu sudah berubah. Dia tahu kamu masih hidup, tapi nggak mau menemuimu. Gadis itu bertanya dengan kaget, kamu mau memanfaatkanku untuk mengendalikannya? Jangan berpikir kejauhan, pasukan Zirah Hitam sudah dibubarkan, buat apa aku mengendalikannya? Farel berbaring di pangkuan gadis berpakaian ungu. Lalu berkata dengan acuh tak acuh, berikan aku daftar juri dan para sarjana provinsi yang akan menghadiri kompetisi puisi naga besok. Aku mau tahu apa ada orang layak yang menghadiri kompetisi terakhir ini. Kompetisi terakhir, apa akan terjadi sesuatu? Tangan si gadis yang hendak mengeluarkan daftar itu berhenti sejenak. Apanya yang kompetisi terakhir? Kamu salah dengar, ujar Farel dengan mata berbinar. Kemudian, dia melirik daftar nama itu dan bertanya dengan heran. Siapa Wira Darmadi? Kenapa dia bisa jadi juri kompetisi puisi naga? Aku nggak pernah dengar namanya di kota pusat pemerintahan Jagabu. Bab 235. Setelah tiba di dekat kediaman Yumandi, Banyu langsung berteriak dengan murka. Buka jalannya, lukai saja mereka, tapi jangan sampai ada yang terbunuh. Di depan kediaman Yumandi, sekelompok besar pengemis, gelandangan, dan preman tidak berhenti berteriak. Mereka semua meminta keluarga Yumandi mengembalikan uang mereka. Ada yang meminta 100.000 gabak, tetapi sebagian besar meminta 10.000 gabak. 8 pengawal itu menghunuskan pedang mereka, lalu menerjang ke arah sekelompok orang itu. Keluarga Yumandi mau membunuh kita. Cepat lari. Orang dari keluarga Yumandi sudah gila. Sudah nggak kasih uang, malah mau membunuh orang. Mendengar ada yang berteriak kesakitan, sekelompok orang pun berpencar. Mereka pada dasarnya adalah gelandangan, pengemis, dan orang miskin. Jadi, tidak ada seorang pun yang bernyali. Begitu melihat ada yang kabur, semua orang pun ketakutan dan ikut melarikan diri. Dalam sekejap, gerbang depan kediaman Yumandi yang tadinya dipenuhi ratusan orang pun menjadi kosong melompong. Dasar pecundang, cibir Banyu. Kemudian, kereta kudanya melaju masuk ke kediaman Yumandi. Tuan Banyu sudah pulang. Setelah mendengar teriakan pengawal, ada banyak pengawal dan pelayan lain yang keluar untuk menyambut Banyu. Banyu bertanya dengan cemberut, kenapa situasinya bisa menjadi begini? Di mana Paman Sanur? Seorang pengawal berlutut dan melapor dengan hati-hati. Pak Sanur terlalu marah hingga memuntahkan darah. Dia masih belum sadar sampai sekarang. Banyu mendengus dingin. Berikan 1 juta gabak kepada pengadilan daerah. Suruh mereka selidiki dengan jelas siapa yang menyebarkan rumor ini, sekalian koyak semua pengumuman itu. Pengawal itu segera menjalankan perintah Banyu. Banyu memasuki sebuah kamar dan melihat. Sanur yang terbaring di tempat tidur sudah sadar, dia pun menegur. Paman Sanur, kenapa masalahnya bisa menjadi seperti ini? Semua ini gara-gara si Wira, jawab Sanur dengan marah. Kemudian, dia menceritakan garis besar masalahnya. Banyu merenung untuk beberapa saat, lalu menggeleng dan berkata, Paman Sanur, kamu salah. Kalau pelajar desa yang belum lulus ujian kabupaten itu begitu hebat, dia nggak mungkin menunggu sampai sekarang untuk bertindak. Semua ini pasti ulah keluarga Gumilar. Tujuannya agar bisa mengakuisisi industri garam keluarga Yumandi. Dalang dibalik masalah ini pasti adalah Putro. Benar, Sanur tertegun sejenak, lalu menjawab. Pantas saja beberapa hari yang lalu Putro mengundang anak itu untuk berkunjung ke rumahnya dan bilang pengetahuan anak itu jauh lebih tinggi darinya. Bahkan Pak Farhan juga berlutut di hadapan anak itu. Ternyata semua ini cuma sandiwara Putro. Wira pasti hanyalah bonekanya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Putro nggak gampang dihadapi. Banyu mencibir. Paman Sanur, jangan khawatir, dulu, aku mungkin nggak bisa menghadapi tua bangka itu. Sekarang, aku bisa menghadapinya dan anak itu dengan gampang. Sanur langsung bertanya dengan semangat. Kamu punya cara untuk menghadapi mereka? Banyu menjawab dengan sombong. Putro nggak seharusnya membiarkan Wira menjadi juri di kompetisi puisi naga. Besok, aku akan menghabisi anak itu dulu. Setelah itu, baru giliran Putro. Pokoknya, aku akan membalaskan dendam keluarga Yumandi. Sanur pun menjadi lega dan berkata, Banyu, kuserahkan semuanya kepadamu. Banyu menjawab dengan penuh keyakinan. Tenang saja, Paman Sanur. Wira bahkan belum menjadi sarjana kabupaten. Aku bisa menghabisinya dengan gampang. Gedung Asosiasi Puisi Naga terletak di tepi Sungai Yikari yang berada di bagian barat kota pusat pemerintahan Jagabu. Sebelum matahari terbit, satu demi satu kereta kuda sudah berangkat menuju tepi Sungai Yikari. Lebih dari 200 tahun yang lalu, pada akhir dinasti Jenggara, pernah terjadi perang besar di tempat ini.
Raja pendiri Nuala berhasil mengalahkan pesaing kuat lainnya dan menetapkan fondasi untuk menyatukan dunia. Setelah itu, seorang gubernur mendirikan gedung asosiasi puisi naga di tempat ini. Kompetisi puisi akan diselenggarakan 3 tahun sekali. Selama lebih dari 200 tahun ini, kompetisi yang diselenggarakan sudah hampir mencapai 70 sesi. Bab 236. Danu mengendarai sebuah kereta kuda sederhana, sedangkan Dodi dan yang lain menunggang kuda dan mengikuti dari samping. Wira sedang tidur di dalam kereta kuda, sementara itu, Dian yang menyamar menjadi pelayan laki-laki tidak berhenti melirik Wira lagi. Dian benar-benar tidak mengerti kenapa Wira berani menyentuh fondasi keluarga Yumandi dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Wira mengunjungi 18 dusun di Vika dalam waktu semalam untuk membujuk para penduduk dan pemilik tambak garam. Dia juga menyuruh mereka untuk tidak menjual garam kepada keluarga Yumandi apabila keluarga Yumandi menolak untuk membeli garam dengan harga 8 gabak. Selain itu, reaksi dari pengumuman di kota pusat pemerintahan juga sangat mengejutkan Dian. Dia tidak menyangka cara seperti itu juga bisa digunakan untuk menyerang musuh. Saat ini, Dian sudah menjadi seperti Danu, Dodi, dan orang-orang lainnya dari dusun Darmadi. Dia percaya Wira bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Bagaimanapun juga, Wira sudah melakukan banyak hal yang berada di luar dugaan Dian. Setelah kereta kuda berhenti, Dian membangunkan Wira. "Tuan, kita sudah sampai." "Oke." Wira meregangkan badannya, lalu turun dari kereta kuda. Setelah itu, matanya tiba-tiba membelalak. Di samping sungai yang jernih, terdapat sebuah gedung tinggi yang dikelilingi oleh prajurit. Di sekitar gedung tinggi itu, berjejer ratusan kereta kuda dan pedagang kaki lima yang sedang berjualan. Ada banyak rakyat jelata yang juga datang untuk ikut meramaikan suasana. Dodi dan yang lainnya tinggal di kereta kuda untuk berjaga. Sementara itu, Danu dan Dian mengikuti Wira masuk ke gedung asosiasi puisi naga. Seorang juri boleh membawa 2 orang pengikut, sedangkan sarjana kerajaan boleh membawa 1 orang pengikut dan sarjana provinsi tidak boleh membawa siapapun. Tiba-tiba, terdengar seseorang yang bertanya dengan kesal, "Kamu yang namanya Wira?" Wira menoleh dan melihat seorang pemuda yang sedang memelototinya. Pemuda itu sepertinya memiliki dendam yang mendalam terhadapnya. Banyu berkata dengan dingin, "Aku sudah bisa menebak semua tipu daya yang kamu dan Putro rencanakan. Kalian tunggu saja, aku pasti akan menghancurkan reputasi kalian." "Ada hal apa yang berkaitan dengan Kak Putro? Orang ini pasti salah paham," pikir Wira. Namun, dia tidak menjelaskannya. Dia hanya bertanya dengan ekspresi masam. "Kamu itu orang keluarga Yumandi?" Pemuda itu berjalan masuk ke gedung dan menjawab dengan sombong. "Kamu akan segera tahu." Dian berbisik pada Wira, "Tuan, dia pasti sudah merencanakan sesuatu untuk menghadapimu." Wira menjawab, "Kalau begitu, kita justru harus hadir dalam acara ini, kalau enggak, kerja kerasnya akan sia-sia." Dian menunduk dengan tidak berdaya. Dia sudah memahami sifat Wira yang pemberani dan pantang menyerah. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang berkata, "Dia itu Banyu Yumandi. Nanti, dia akan mempermasalahkan statusmu sebagai seorang juri. Kalau kamu nggak bisa meyakinkan seluruh sarjana provinsi yang hadir, kamu akan menyusahkan Pak Putro juga." Wira menjawab dengan hormat, "Terima kasih banyak." Orang yang berbicara tadi adalah seorang pria yang sangat tampan. Matanya sangat hidup, seolah-olah bisa berbicara. Kulitnya juga sangat mulus. Jika bukan karena melihat jakunnya, Wira pasti mengira pemuda itu adalah wanita yang menyamar sebagai pria seperti Dian. "Sama-sama, aku juga mau tahu bagaimana kamu akan melewati rintangan ini." Farel tersenyum tipis, lalu membawa gadis berpakaian ungu masuk ke gedung. Bawahan Farel sudah menyelidiki dengan jelas. Orang yang menulis pengumuman itu kemungkinan besar adalah Wira. Wira adalah pelajar dari Kabupaten Uswal. Sebelumnya, prestasinya sama sekali tidak istimewa dan puisi yang ditulisnya juga tidak mengesankan. Namun, hanya dalam waktu singkat 1 bulan, dia sudah tidak bisa menyembunyikan bakatnya karena ditindas oleh keluarga Silali. Hanya saja, yang dibutuhkan dalam kompetisi puisi adalah bakat sastra, bukan keahlian dalam mengatur strategi. Jadi, Farel sangat menantikan bagaimana Wira bisa melewati rintangan ini. Bab 237. Setelah masuk ke gedung asosiasi puisi naga, ada sebuah panggung segi 8 di tengah-tengah ruangan. Di sana, terletak tungku tembaga yang diukir dengan kata "Karya besar leluhur agung." Di bawah tungku, ada 3 tingkat tangga yang lebar. Di tingkat tertinggi, terdapat perlengkapan teh, meja kopi, dan bantal duduk berwarna kuning yang disediakan khusus untuk anggota keluarga kerajaan. Di tingkat tengah, ada peralatan yang hampir serupa, tetapi kualitasnya sedikit lebih buruk. Semua itu disediakan untuk juri. Di tingkat bawah, terdapat perlengkapan teh berwarna putih polos yang disediakan khusus untuk sarjana kerajaan.
Di sisi lain, para sarjana provinsi tidak mendapatkan apa-apa selain bantal duduk. Ini adalah perbedaan tingkatan kelas sosial yang sudah menyebar ke setiap celah kehidupan. Wira sudah menemukan tempat duduknya, meskipun berada di tingkat kedua, posisinya ada di sudut. Berhubung masih belum ada yang menempati tempat duduk, Wira juga tidak terburu-buru untuk masuk. Dia membawa Dian untuk berdiri di samping dan menikmati pemandangan. Orang lain memang sangat tertarik pada kompetisi puisi ini, tetapi Wira sama sekali tidak tertarik dan juga tidak pandai menulis puisi. Dia hanya terpaksa menghadiri acara ini. Kenapa seorang pelajar yang belum lulus ujian kabupaten bisa menjadi juri sarjana provinsi? Itu adalah keputusan Pak Putro. Kalau dinilai dari karakter Pak Putro, orang ini pasti punya kelebihan yang menonjol. Makanya, dia diberikan posisi sebagai juri. Tentu saja, beberapa hari yang lalu di kediaman Gumilar, orang ini sudah menyempurnakan ilmu filsafat Pak Putro. Dia juga pernah menciptakan 4 baris kalimat yang sangat luar biasa, yaitu mendedikasikan hati untuk negara, menetapkan tujuan hidup untuk rakyat, melanjutkan warisan para bijak terdahulu, dan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Dia sangat luar biasa berbakat. Bakat apanya? Seharusnya kalian gak tahu tentang hal mencurigakan di baliknya, kan? Apa maksudmu? Aku sudah menyelidikinya. Wira adalah orang dari Kabupaten Uswal. Dia bahkan gak pernah menginjakan kaki ke kota pusat pemerintahan, apalagi berguru pada guru terkenal. Prestasinya biasa-biasa saja, dia bahkan belum pernah mengikuti ujian kabupaten, juga nggak berbakat dalam menulis puisi, mana mungkin dia bisa menciptakan 4 kalimat sehebat itu. Memangnya kalian percaya? Memang nggak masuk akal sih. Aku rasa, Pak Putro ingin membangun reputasinya. Kenapa? Hal ini berkaitan dengan persaingan untuk mendapatkan industri garam di kota pusat pemerintahan Jagabu. Keluarga Gumilar ingin merampas industri garam keluarga Yumandi dan memilih Wira untuk menjadi senjata mereka. Pantas saja kemarin ada pengumuman yang berisi penyerangan terhadap keluarga Yumandi di mana-mana. Diam, kalau Pak Putro itu orang yang serakah, dia pasti sudah menjadi tokoh besar dalam istana dari dulu. Lagian, dia juga bisa mengambil alih industri garam kota pusat pemerintahan Jagabu dari 20 tahun yang lalu. Untuk apa dia tunggu sampai sekarang? Waktu dan situasinya sudah berubah. Sekarang, keluarga Gumilar berada di situasi yang tidak menguntungkan. Meskipun Pak Putro punya integritas tinggi, dia juga harus mempertimbangkan masa depan keturunannya. Tutup mulutmu. Jangan memfitnah Pak Putro. Jangan bicara soal Pak Putro lagi. Intinya, kita akan segera tahu apakah Wira benar-benar berbakat atau enggak. Para sarjana provinsi tidak berhenti berdiskusi sambil menatap Wira. Awalnya, tatapan mereka dipenuhi kekaguman. Sekarang, tatapan mereka sudah dipenuhi kecurigaan dan bahkan peremehan. Di sebuah sudut, Banyu tersenyum sinis. Dia yang menyuruh beberapa sarjana provinsi itu untuk menghasut orang lainnya. Setelah menanamkan benih keraguan dalam pikiran orang-orang, reputasi Wira akan rusak jika dia mempersulitnya di kompetisi puisi nanti. Hal ini juga bisa sekaligus mencoreng reputasi Putro. Dengan begitu, Putro tidak akan bisa merebut fondasi keluarga Yumandi lagi. Farel mengibaskan kipasnya sambil terkekeh di tengah kerumunan. Dia terlihat sangat santai. Di sisi lain, Wita menatap ke arah sungai yang jernih dan merasa seluruh kelelahannya sudah lenyap. Dian berdiri diam sambil menguping percakapan orang-orang agar bisa menangkap informasi yang berguna. Sementara itu, Danu membawa pedang treksa yang dibungkus kain dan berdiri tegak di belakang mereka berdua. Mereka bertiga terlihat seolah-olah tidak mendengar diskusi sekelompok orang di belakang mereka. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan seseorang. Wakil prefektur sudah tiba. Semua orang mengetahui hubungan Putro dan Farhan. Jadi, mereka buru-buru menutup mulut. Ada sarjana provinsi yang maju untuk memberi hormat kepada Farhan. Farhan pun tersenyum dan mengangguk pada mereka. Kemudian, Farhan berjalan mendekati Wira dan menyapanya. Wira hanya melambaikan tangannya, lalu Farhan pun kembali ke tempat duduknya. Para sarjana provinsi yang menyaksikan adegan ini langsung tercengang. Banyu juga memicingkan matanya. Dia tidak menyangka Farhan akan menurunkan martabatnya. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan yang lebih nyaring lagi. Prefektur sudah tiba. Kemudian, seorang pria tua yang agak gendut berjalan masuk. Dia terlihat ramah, tetapi kadang-kadang menunjukkan tatapan yang tajam, seolah-olah bisa menebak pikiran orang lain. Bab 238. Orang itu adalah prefektur kota pusat pemerintahan Jagabu, Sinardi Jaya. Dia termasuk pejabat tingkat keempat bawah. Ada banyak sarjana provinsi yang menghampiri Sinardi untuk memberi hormat. Sinardi pun mengangguk sambil tersenyum ramah. Dia sama sekali tidak terlihat sombong. Banyu juga menjadi lebih santai. Dia sudah memberi sogokan sebesar 5 juta gabah kepada Sinardi. Saat kompetisi dimulai, Sinardi akan membantunya. Tep, tep, tep. Tiba-tiba, terdengar derap kaki kuda yang cepat. Kemudian, sekelompok orang berkuda mendekat dengan cepat.
Di paling depan, ada seorang pemuda yang berpakaian mewah, di belakang pemuda itu, ada sekelompok prajurit berkuda yang mengenakan zirah. Komandan Candika sudah tiba. Sebelum kelompok prajurit berkuda itu tiba di depan pintu, pengawal penjaga pintu sudah melaporkan kedatangan mereka. Pada detik berikutnya, Sinardi dan Farhan buru-buru turun dari panggung untuk menyambutnya. Ada banyak sarjana provinsi yang juga mengikuti mereka. Bahkan Banyu yang bersikap sombong juga langsung turun dari panggung dengan tergesa-gesa. Di seluruh panggung, yang tersisa hanyalah prajurit penjaga, Farel dan gadis berpakaian ungu, serta kelompok Wira. Saat ini, kelima orang itu saling memandang dengan kebingungan karena tidak mengerti kenapa pihak lain tidak keluar untuk menyambut Komandan Candika. Farel mengibaskan kipasnya sambil berjalan mendekati Wira. Dia bertanya dengan antusias. Kamu itu seorang pelajar, seharusnya kamu tahu seberapa tinggi kedudukan seorang komandan, kan? Kenapa kamu nggak pergi menyambutnya? Komandan merupakan pejabat militer tingkat keempat atas, orang ini bertugas untuk memimpin prajurit di perbatasan dan dapat dibilang memiliki otoritas yang tinggi. Sementara itu, Prefektur Kota Pusat Pemerintahan Jagabu merupakan pejabat tingkat keempat bawah, kedudukannya masih lebih rendah satu tingkat dari seorang komandan. Kerajaan Nuala memang lebih mementingkan sastra daripada militer. Namun, otoritas pejabat militer tingkat keempat atas merupakan posisi yang sangat dihormati semua orang. Bahkan keluarga bangsawan sekalipun. Selain itu, Komandan Candika juga merupakan pejabat berprestasi dari keluarga kaya yang memimpin 50.000 prajurit untuk menjaga perbatasan Loko. Wira menjawab dengan acuh tak acuh. Seberapa tinggi pun kedudukannya, itu nggak ada hubungannya denganku. Tentu saja ada, Farel berkata sambil tersenyum. Candika itu pejabat berprestasi dari keluarga kaya yang sudah terbiasa bersikap arogan, dia juga berpikiran sempit dan akan mencari masalah dengan siapapun yang nggak menyanjungnya. Aku nggak menyanjungnya karena dia nggak berani cari masalah denganku. Tapi, atas dasar apa kamu nggak menyanjungnya? Dia itu pesolek yang memimpin 50.000 prajurit dan bisa membunuh seseorang dengan gampang. Begitu mendengar ucapan Farel, ekspresi Danu dan Dian langsung berubah. Namun, Wira hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Oh, nanti kalau Komandan Candika sudah masuk, aku akan tanya apa dia itu pesolek seperti yang kamu deskripsikan barusan. Kerajaan Nuala mementingkan sastra daripada militer. Jadi, pejabat militer harus berhati-hati dalam bertindak. Meskipun peperangan sering pecah dalam belasan tahun terakhir, pejabat militer tetap harus tunduk pada pejabat sipil. Sebab, kenaikan pangkat mereka dikendalikan oleh pejabat sipil. Jika ada pejabat militer yang berani membuat keributan di kompetisi puisi naga, seorang pejabat sipil tetap bisa mencabut kedudukannya meskipun pejabat militer itu merupakan pejabat berprestasi dari keluarga kaya. Aku cuma bercanda dan mau menguji nyalimu, tapi kamu malah anggap serius. Hai, membosankan. Desa Farel setelah mengamati Wira dengan serius. Kemudian, dia pun kembali ke tempat duduknya. Farel mungkin tidak akan percaya apabila orang lain yang mengatakannya. Namun, dia masih belum bisa memahami Wira dan khawatir Wira benar-benar akan melakukannya. Lagi pula, apa yang perlu ditakuti seseorang yang berani menempel pengumuman tentang keluarga Yumandi di seluruh kota? Ayo kita juga duduk. Agar tidak terlalu mencolok, Wira juga kembali ke tempat duduknya. Tempat duduknya kebetulan berada di samping Farel. Hanya saja, dia berada di tingkat juri, sedangkan Farel berada di tingkat sarjana kerajaan. Namun, mereka tidak mengobrol lagi. Tidak lama kemudian, Sinardi, Farhan, dan sekelompok sarjana provinsi berjalan masuk sambil mengelilingi Candika. Saat melihat kelima orang itu, semua orang pun terkejut. Tidak ada yang menyangka ada orang yang tidak keluar untuk menyambut Candika. Candika pun memicingkan matanya. Dia terlebih dahulu melirik ke arah Farel dan gadis berpakaian ungu. Ada ketamakan dan ketakutan yang melintasi matanya. Setelah itu, dia melirik ke arah Wira dan mengerutkan alisnya. Namun, begitu melihat Dian yang ada di belakang Wira, matanya pun langsung berbinar. Sinardi dan Farhan saling memandang, tetapi tidak mengatakan apapun. Namun, Banyu yang berada di antara kerumunan malah berkata dengan arogan. Wira, bahkan Pak Sinardi dan Pak Farhan juga keluar untuk menyambut Komandan Candika. Berani sekali seorang pelajar seperti kamu duduk menunggu di dalam. Begitu mendengar ucapan Banyu, Candika mengalihkan pandangan mesumnya dari Dian dan ekspresinya menjadi muram. Di sisi lain, Farhan memelototi Banyu, lalu memeras otak untuk memikirkan cara menengahi situasinya. Pejabat sipil memang bisa mengendalikan pejabat militer. Namun, Candika adalah pejabat berprestasi dan memiliki latar belakang yang luar biasa. Selain itu, orang ini juga memiliki pemikiran yang sempit. Jika dia menaruh dendam kepada Wira, tidak akan ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi. Namun, apa yang bisa dilakukannya untuk menenangkan seorang pejabat berprestasi dari keluarga kaya yang arogan?
Farel tersenyum dan menunggu untuk menonton pertunjukan, sedangkan para sarjana provinsi menatap Wira sambil tersenyum sinis. Wira menjawab dengan acuh tak acuh. Banyu, kamu masih belum punya hak untuk membuat masalah di kompetisi puisi naga. Pak Sinardi dan Pak Farhan menyambut Komandan Candika untuk menunjukkan solidaritas. Di sisi lain, para sarjana provinsi menyambutnya untuk memberi hormat atas jasanya melindungi perbatasan. Yang dipentingkan di kompetisi puisi naga adalah ilmu pengetahuan dan sastra, bukan status maupun kedudukan seseorang. Dengan mengatakan hal seperti itu artinya kamu merendahkan para sarjana provinsi. Pak Sinardi, Pak Farhan, Komandan Candika, dan kompetisi puisi naga. Bab 239. Setelah mendengar ucapan Wira, para sarjana provinsi langsung terkejut dan merasa Wira sangat pandai berbicara. Di sisi lain, mata Farhan, Farel, dan gadis berpakaian ungu langsung berbinar. Sementara itu, Sinardi dan Candika mengerutkan kening. Kemudian, mereka melirik ke belakang dengan tatapan dingin. Banyu yang berada di belakang langsung memucat dan berkeringat dingin. Di kompetisi ini, orang yang bisa membuat orang lain tunduk dengan bakat sastranya adalah orang yang paling dihormati. Siapapun yang berani mengungkit tentang status dan kedudukan akan dimaki oleh semua pelajar di dunia. Tadi, Banyu sudah terlalu terburu-buru sehingga dia menyinggung tentang status Candika, Sinardi, dan Farhan tanpa berpikir panjang. Dia juga bermaksud untuk menyingkirkan Wira dengan bantuan Candika. Ini adalah pelanggaran yang besar dalam kompetisi puisi naga. Saat suasananya memanas, tiba-tiba terdengar suara teriakan pengawal. Pak Putro sudah tiba, Pak Gading sudah tiba, Pak Ismanto sudah tiba, Pak Kuswanto sudah tiba. Putro dan 3 pria tua yang sudah beruban dan berpakaian jubah kuno sudah tiba di gedung Asosiasi Puisi Naga. Nggak usah datang menyambut kami. Kami memang sudah tua, tapi masih sehat. Ujar Putro sambil tertawa. Kemudian, dia dan ketiga pria tua lainnya naik ke tingkat tertinggi panggung. Candika, Sinardi, Farhan, dan para sarjana provinsi buru-buru berbalik. Bahkan Wira dan Farel juga berdiri. Nuala adalah dunia pelajar, sedangkan pria-pria tua ini adalah cendekiawan yang diakui di seluruh dunia. Mereka memiliki pengikut yang tersebar di mana-mana, baik di istana maupun keluarga terkemuka. Mereka memang terlihat tidak memiliki otoritas, tetapi akan ada orang yang mewakili mereka untuk menghadapi orang-orang yang berani bersikap tidak hormat terhadap mereka. Saat ini, Candika berdiri di paling depan, sementara itu, Sinardi dan Farhan berada di belakangnya. Banyu dan sekelompok sarjana provinsi berdiri di tengah, sedangkan Wira dan Farel berdiri di paling belakang. Hormat, Pak Putro, Pak Gading, Pak Iswanto, Pak Kuswanto. Hormat, Guru. Saat melihat Candika dan Sinardi yang memberi hormat dengan menangkupkan tangan, ada banyak sarjana provinsi yang ikut menangkupkan tangan. Begitu Farhan berlutut, ada sebagian sarjana provinsi yang juga ikut berlutut. Wira yang hanya menangkupkan tangannya pun terkejut dan bertanya dalam hati. Situasi macam apa ini? Kamu nggak ngerti, kan? Farel menutupi mulutnya, lalu berbisik pada Wira. Beberapa tahun terakhir, ada banyak keributan yang terjadi di Provinsi Jawali. Berhubung sepanjang perjalanan dipenuhi bandit, sarjana provinsi yang hadir di kompetisi puisi naga semakin sedikit, pihak pemerintah merasa kompetisi ini sudah semakin sulit diselenggarakan. Jadi, mereka pun meminta para cendekiawan yang paling berpengaruh untuk menyelenggarakannya. Kali ini, giliran Pak Putro yang menyelenggarakan kompetisi ini. Begitu para cendekiawan ini hadir, murid-murid mereka tentu saja juga datang mendukung. Orang-orang yang berlutut itu adalah murid-murid para cendekiawan ini, jelas Farel. Pada kompetisi puisi hari ini, kita kesampingkan dulu hubungan guru dengan murid. Semuanya akan dinilai dari kemampuan sastra kalian. Putro berkata dengan santai, ayo duduk di tempat masing-masing, minum arak, dan membaca puisi. 3 pria tua lainnya pun menggoda Putro. Dasar kamu, ternyata kamu bersedia menjadi penyelenggara kompetisi ini hanya untuk bersenang-senang, bukannya untuk memilih orang berbakat. Hahaha, semua orang di aula tertawa. Kemudian, mereka pun duduk di tempat duduk masing-masing. Akhirnya, kompetisi puisi naga yang sudah berlangsung selama 200 tahun lebih ini resmi dimulai. Semua orang merasa sangat bersemangat. Pada kompetisi kali ini, siapa yang bisa menundukkan semua orang? Siapa yang akan menjadi bintang utama hari ini? Siapa yang akan meninggalkan namanya dalam sejarah? Bab 240. Putro memang merupakan penyelenggara kompetisi ini, tetapi orang yang benar-benar bekerja adalah Sinardi. Sinardi bangkit dan berkata, Pak Putro, tolong usulkan tema untuk kompetisi kali ini. Glub, Putro meneguk araknya, lalu menjawab dengan acuh tak acuh. Kompetisi kali ini nggak punya tema tertentu. Semua orang bebas berkreasi dan menampilkan karya baru mereka untuk mendapatkan hadiah terbaik. Ada banyak sarjana provinsi yang langsung gembira. Jika ada tema yang ditetapkan, mereka harus menciptakan puisi di tempat. Ini merupakan hal yang sangat sulit.
Namun, jika temanya bebas, mereka bisa menampilkan puisi yang sudah pernah mereka tulis pada hari biasa. Ide bagus. 3 pria tua lainnya juga mengangguk sambil tersenyum. Puisi dapat digunakan untuk menguji kecerdasan seseorang, tetapi menciptakan sebuah puisi yang bagus sangatlah sulit. Para sarjana provinsi yang berpartisipasi dalam kompetisi kali ini lebih sedikit. Jadi, persyaratannya mau tak mau harus dilonggarkan. Wira mengangguk sambil termenung. Dia tidak peduli pada tema puisi. Sebab, tujuan utama kedatangannya bukanlah untuk menciptakan puisi, melainkan mencari orang kaya untuk membeli pedang Treksa. Namun, Wira pasti akan diusir apabila dia menjual barang pada saat kompetisi berlangsung, dia juga akan dianggap menghina sastra. Jadi, dia harus mencari cara yang tepat untuk melakukannya. 4 juri lainnya juga mengangguk, termasuk Sinardi. Namun, Banyu malah berdiri dan berkata, "Pak Sinardi, bukannya aku nggak setuju. Tapi, setiap sesi kompetisi selalu memiliki tema, ini adalah tradisi sejak kerajaan didirikan. Memangnya Pak Putro boleh mengubahnya?" Wira pun memicingkan matanya. Kerajaan Nuala didirikan atas dasar penghormatan, dan peraturan yang ditetapkan leluhur sangat dijunjung tinggi. Bahkan keluarga kerajaan juga tidak berani sembarangan mengubah peraturan itu, apalagi Putro. Akan tetapi, kompetisi puisi ini bukanlah bagian dari tradisi kerajaan. Jadi, kedua hal ini sama sekali tidak berhubungan. Namun, apabila kedua hal ini dikaitkan dan penanganannya kurang tepat, masalah ini akan menimbulkan bencana besar. Ini adalah pertempuran para sarjana, di mana kata-kata saja bisa membunuh seseorang. Bahkan Putro yang biasanya terlihat acuh tak acuh juga menjadi agak tegang. Brak, Farhan menggebrak meja dan berdiri, lalu berkata, "Banyu, Pak Putro ingin semua orang bebas berkreasi dan menghasilkan puisi yang bagus. Beraninya kamu menuduhnya tanpa alasan. Apa maksudmu?" Banyu menunjuk Wira dan mencibir, "Aku mau tahu apa maksud tindakan semena-mena Pak Putro. Kami adalah sarjana provinsi. Hari ini, kami datang untuk menciptakan puisi. Tapi, dia malah membiarkan seorang pelajar yang bahkan belum lulus ujian kabupaten untuk menjadi juri, bukankah itu artinya dia merendahkan kami? Jangan ungkit soal pedoman filsafat atau 4 kalimat Wahyudi, aku nggak percaya dia bisa menciptakan semua itu." Begitu mendengar ucapan Banyu, semua orang pun menatap Wira. Farel mengibaskan kipasnya sambil tersenyum, sedangkan Candika malah memusatkan perhatiannya pada Dian. Wira menjawab sambil mengangguk, bahkan hewan juga nggak akan percaya." Putro, Gading, Iswanto, dan Kuswanto pun tertawa sambil menikmati arak. Mereka berpikir, anak ini benar-benar menarik. Pantas saja dia bisa menimbulkan keributan di istana meskipun dia nggak berada di ibu kota. Ada beberapa sarjana provinsi yang menahan tawa, tapi ada juga yang ekspresinya langsung menjadi dingin. Mereka adalah orang pintar, tentu saja mereka tahu bahwa ucapan Wira adalah sebuah bentuk sindiran. Banyu berkata dengan marah, "Jangan memaksakan diri lagi. Kalau memang kamu yang menciptakan 4 kalimat itu, kamu pasti sangat berbakat dalam sastra. Pak Sinardi bisa memberikan kita sebuah tema, lalu kita semua menciptakan puisi sesuai tema itu dan membandingkannya. Dengan begitu, kita juga bisa membuktikan Pak Putro nggak punya motif tersembunyi. Kalau kamu nggak berani." Sebelum Banyu sempat menyelesaikan kata-katanya, Wira memotong. "Kamu bicara begitu banyak hanya untuk memaksaku menciptakan puisi, kan? Langsung bicara ke intinya saja. Kenapa omong kosongmu banyak sekali? Ayo, silakan keluarkan temanya." Wira yang sedang memikirkan cara untuk menjual pedang pun mendapatkan pencerahan dari Banyu. Musuhnya ini benar-benar baik. Bab 241. Wira yang langsung setuju dan bahkan terlihat sangat bersemangat pun membuat semua orang tercengang. Di sisi lain, Dian malah menunduk. Dia sangat yakin Wira bisa melakukan apa saja. Namun, dia benar-benar tidak yakin Wira mampu menciptakan puisi. Puisi adalah bentuk sastra, orang yang memiliki bakat menciptakan puisi pasti sudah terkenal dari dulu. Namun, Wira bahkan tidak terkenal di Kabupaten Uswal, berhubung semuanya berjalan sesuai rencana, Banyu pun berkata dengan sok adil. "Demi keadilan, kita persilakan Pak Sinardi untuk memberikan temanya. Semua orang akan menciptakan puisi sesuai dengan tema itu." Wira menjawab dengan acuh tak acuh, "Oke." Sinardi berkata, "Kalian semua adalah sarjana provinsi Nuala. Tidak lama lagi, kalian akan menjadi pejabat dan bahkan melayani kerajaan. Saat ini, kita dihadapkan dengan ancaman musuh dan istana juga sedang kesulitan. Kita digaji oleh kerajaan dan memiliki kepedulian terhadap istana. Kita tetapkan saja, berbagi kekhawatiran dengan istana, sebagai tema hari ini." Para sarjana provinsi pun mengerutkan kening, Sinardi memang pantas menjadi seorang prefektur. Bahkan di kompetisi puisi, dia juga tidak lupa untuk menyanjung istana. Puisi seperti ini paling sulit diciptakan.
Jika isi puisinya terlalu memuji istana, orang-orang akan menghujat mereka karena sudah merusak reputasi sastrawan. Jika isinya terlalu mulia, pihak istana mungkin akan menanggapinya dengan dingin. Intinya, puisi seperti ini sangat sulit diciptakan. Banyu terlihat serius, tetapi malah diam-diam tertawa dalam hati. Dia sudah menyiapkan puisi tentang tema ini. Semua ini adalah rencananya. Setelah menyuarakan kecurigaannya terhadap Putro, dia akan menyuruh Sinardi untuk memberikan tema. Berhubung dia sudah menyogok Sinardi untuk mengeluarkan tema ini, dia pasti akan memenangkan kompetisi kali ini. Namun, dia tidak boleh langsung membacakan puisi yang sudah disiapkannya. Jika tidak, kecurangannya akan ketahuan. Berbagi kekhawatiran dengan istana, gumam Wira. Dia berdiri dengan ekspresi sedih, lalu berjalan ke depan pagar. Entah sejak kapan, di luar sudah turun hujan gerimis. Dengan pemandangan lantai yang basah dan langit yang mendung, suasananya terasa agak menyedihkan. Ada para juri dan sarjana kerajaan yang menatap Wira, ada juga yang menatap para sarjana provinsi. Setelah beberapa saat, Banyu melirik ke arah Wira, lalu berencana untuk melafalkan puisinya. Dia akan segera mengintimidasi Wira dan mempermalukan Putro. Setelah itu, tidak akan ada lagi orang yang berani mengincar fondasi bisnis keluarga Yumandi, Banyu berkata sambil menangkupkan tangan. Pak Sinardi, para juri sekalian, aku. Plak. Wira memukul pagar dan menimbulkan suara yang sangat nyaring. Para sarjana provinsi yang sedang merenung pun terkejut. Banyu yang hendak melafalkan puisinya berkata dengan marah. Apa-apaan kamu? Wira menatap langit, matanya dipenuhi kesedihan yang bercampur dengan amarah. Kemudian, dia melafalkan. Saat kemarahan mencapai puncak, aku bertumpu pada pagar sambil memandang hujan gerimis yang mulai mereda. Menengadah ke langit, aku menyerukan perasaanku yang membara. Seluruh ruangan menjadi hening. Pembukaan puisi ini dipenuhi dengan semangat yang membara. Meskipun belum masuk ke tema puisi, ada banyak orang yang menantikan lanjutannya, Banyu berkata dengan meremehkan. Memangnya kenapa kalau pembukaannya cukup bagus? Isinya masih belum sesuai tema. Dengar punyaku, Wira tiba-tiba melanjutkan lagi dengan suara yang sedih. Prestasi yang sudah dibangun selama berpuluh-puluh tahun terasa bagaikan debu yang tak berarti, berapa banyak pergolakan yang sudah terjadi dalam perjalanan untuk mencapai kedamaian. Jangan biarkan masa muda berlalu begitu saja dan meninggalkan penyesalan di hari tua. Duar, tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar. Setelah hening sesaat, semua orang pun menjadi heboh. Putro, Gading, Iswanto, dan Kuswanto mulai menulis. Saat menulis, air mata mereka pun menetes. Bagi seorang cendekiawan, puisi hanyalah salah satu cara untuk menyuarakan pemikiran mereka, bukanlah tindakan sebenarnya. Namun, apa yang dilafalkan Wira sudah menyentuh hati mereka. Di sisi lain, Farhan dan Sinardi juga mulai menulis. Menarik, bahkan Candika yang merupakan seorang pejabat militer juga terpukau. Namun, tatapannya masih tertuju pada Dian. Farel dan gadis berpakaian ungu menatap Wira dengan mata berbinar. Bagi mereka, kalimat prestasi yang sudah dibangun selama berpuluh-puluh tahun terasa bagaikan debu yang tak berarti, berapa banyak pergolakan yang sudah terjadi dalam perjalanan untuk mencapai kedamaian. Penuh dengan semangat juang, tanpa menunggu lanjutannya, mereka yakin kedua kalimat itu saja sudah bisa membuat Wira terkenal sepanjang masa. Ada banyak sarjana provinsi yang terkesan, ada juga yang masih terpaku. Di antara mereka, ada seseorang yang dari tadi tidak berani mengangkat kepalanya karena takut dilihat Wira. Orang itu tidak lain adalah Harsa. Bab 242. Setelah tiba di gedung Asosiasi Puisi Naga, Harsa melihat adik iparnya itu duduk di kursi juri. Dia pun merasa sangat malu karena harus dinilai oleh Wira. Di sisi lain, Banyu langsung memucat. Dia menggumamkan puisi itu, lalu berkomentar. Meskipun puisi ini cukup bagus, isinya penuh dengan kekecewaan dan ketidakpuasan. Itu masih nggak sesuai dengan T. Rasa malu dari zaman dulu masih menghantuiku, kapan kebencian ini akan sirna? Aku ingin menunggangi kuda melintasi perbatasan musuh, memukul mundur musuh, dan mendapatkan kembali tanah yang hilang. Setelah meraih kemenangan, aku akan kembali untuk mengabdi kepada Raja. Wira melafalkan lanjutan puisi itu dengan penuh semangat. Ini adalah puisi yang pernah Wira baca. Sebelumnya, dia hanya mengubah beberapa konteks sesuai dengan situasi saat ini, seluruh ruangan pun menjadi hening. Pada detik berikutnya, para sarjana provinsi menyerbu ke arah Wira. Mereka semua sudah tidak merasa malu untuk meminta bimbingan pada Wira meskipun dia masih belum lulus ujian kabupaten. Saat ini, sikap mereka sangat hormat dan penuh sanjungan. Tuan Wahyudi, apa wilayah hilang yang kamu maksud itu Provinsi Cindera dan Provinsi Gumarang? Apa masih perlu ditanya? Tentu saja benar. Saat mendengar Tuan Wahyudi mengatakan ingin memukul mundur musuh dan mendapatkan kembali tanah yang hilang, aku merasa sangat berapi-api dan ingin langsung terjun ke medan perang. Mengabdi kepada Raja setelah meraih kemenangan.
Siapa lagi yang berani bilang kalau puisi Tuan Wahyudi hanya berisi kekecewaan dan ketidakpuasan? Para sarjana provinsi mengelilingi Wira dan menatapnya dengan penuh kekaguman. Mereka bahkan sudah memanggilnya dengan sebutan Tuan. Dengan adanya 4 kalimat Wahyudi, pedoman filsafat, dan puisi ini, lahirlah seorang tokoh terkemuka baru di dunia sastra. Kedudukan Wira sudah semakin kokoh. Harsa juga merasa sangat kagum dan hendak mendekati Wira, tetapi dia menahan diri. Jika Wira bersedia memanggilnya kakak, dia pasti akan langsung mengakui Wira sebagai adik iparnya. Bahkan ayahnya juga pasti mengakui Wira sebagai menantu begitu menyaksikan kebijaksanaan Wira. Keluarga Linardi sangat beruntung bisa mendapatkan menantu sehebat ini. Sudah, jangan mengerumuni Tuan Wahyudi lagi, cepat kembali ke tempat masing-masing. Sinardi juga ikut berdesakan dengan kerumunan, seolah-olah lupa dirinya seharusnya membantu Banyu karena sudah menerima uang darinya. Putro, kamu benar-benar beruntung bisa mendapatkan teman yang luar biasa berbakat sepertinya. Gading, Iswanto, dan Kuswanto merasa sangat iri. Putro tersenyum bangga dan menjawab, temanku ini nggak pandai menciptakan puisi, jadi, dia nggak terlalu mendalaminya. Ketiga pria tua itu menjulingkan matanya pada Putro, lalu berpikir. Lihat tampang bangganya, kalau belum mendalami saja bisa begitu hebat. Bagaimana kalau Wira mendalaminya? Aku ingin menunggangi kuda melintasi perbatasan musuh, memukul mundur musuh, dan mendapatkan kembali tanah yang hilang, gumam Candika. Dia yang dari tadi menyimpan niat jahat terhadap Dian pun mengurungkan niatnya untuk sementara. Candika adalah seorang pejabat berprestasi dari keluarga kaya. Selama ini, dia memiliki impian untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang dan memulihkan kejayaan kerajaan. Di kompetisi kali ini, nggak akan ada lagi orang yang bisa menciptakan puisi yang mampu menandingi puisinya. Farel menepuk-nepuk kipasnya ke tangan, lalu berkata, anak itu benar-benar mampu menyembunyikan kemampuannya dengan baik. Kalau bukan karena terpaksa, dia nggak mungkin menunjukkan kemampuan sastranya. Entah kemampuan apa lagi yang disembunyikannya. Saat ini, Dian yang sudah sepenuhnya tercengang meredam suara bising di sekitar dan hanya memusatkan perhatiannya pada sosok Wira. Duh, Banyu jatuh terduduk di lantai. Puisi yang indah ini pasti akan tersebar sampai ke ibu kota kerajaan dan mencapai telinga para pejabat di istana. Isi pengumuman kemarin juga pasti akan menarik perhatian pejabat besar. Tindakannya ini sudah merugikan dirinya sendiri. Saat ini, keluarga Yumandi benar-benar berada dalam bahaya. Dari seluruh orang yang ada di lokasi, hanya Danu seorang yang paling tenang. Tidak peduli apapun yang dilakukan Wira, dia tidak akan merasa terkejut. Namun, dia memang kurang memahami makna yang tersembunyi dari puisi Wira. Semuanya, tenang dulu, seru Wira sambil menangkupkan tangannya. Begitu semua orang tenang, dia mengeluarkan sebilah pedang treksa dan berdesah. Aku berniat untuk membasmi bandit. Tapi, aku hanya seorang pelajar yang gak paham tentang seni bela diri. Saat ini, aku punya sesuatu yang ingin kuserahkan pada orang yang tepat. Selain itu, aku juga ingin kalian semua menjadi saksinya. Danu mengeluarkan baju zirah yang sudah dipersiapkannya, kemudian, dia meminjam sebilah golok dari prajurit yang berjaga di samping. Semua orang menatap Wira dengan heran, tetapi tidak ada yang mencegahnya. Siapapun yang bisa menundukkan semua orang di kompetisi ini merupakan tokoh utamanya. Bab 243. Wira juga tidak membuang-buang waktu lagi. Dia menghunuskan pedang treksa, lalu memberikannya kepada Danu agar Danu bisa langsung menunjukkannya. Danu menebas 2 kali, lalu golok prajurit itu langsung terbelah 2 dan 60 lapis baju zirah beserta mejanya juga terbelah. Setelah menyaksikan adegan ini, semua orang langsung tercengang. Wira mengambil kembali pedang treksa itu, lalu menunjukkan bilah pedang yang masih mulus. Kemudian, Danu memungut golok dan baju zirah yang terbelah untuk menunjukkan belahan yang rapi. Pedang itu mampu menembus 60 lapis baju zirah. Hebat sekali, pedang itu bahkan bisa dijuluki sebagai senjata ajaib. Sebagian besar orang yang hadir adalah sastrawan. Mereka pada dasarnya tidak tertarik pada pedang. Namun, saat ini mereka juga terpukau. Di sisi lain, gadis berpakaian ungu dan Candika tidak bisa memalingkan pandangan mereka dari pedang treksa, seolah-olah jiwa mereka sudah direbut pedang treksa tersebut. Harsa juga sangat tercengang karena tidak tahu dari mana adik iparnya mendapatkan pedang yang begitu tajam. Farel melirik ke arah pedang treksa, lalu mengalihkan pandangannya ke sosok Wira. Ketertarikannya terhadap Wira sudah semakin besar. Tadi, puisi Wira sudah mengejutkannya, sekarang, Wira malah mengeluarkan senjata ajaib ini lagi. Wira benar-benar tidak berhenti mengejutkannya. Awalnya, dia bermaksud untuk merekrut Wira dengan uang. Namun, cara itu seharusnya tidak akan berhasil. Putro bertanya. Dik, pedang apa itu? Bagaimana pedang itu dibuat? Kenapa bisa begitu tajam? Semua orang langsung memusatkan perhatian mereka pada Wira. Pedang ini namanya pedang Zabran dan ditempa oleh seorang tukang besi yang paling terkenal di seluruh dunia.
Pedang ini dibuat dari campuran batu meteor dan 9 macam logam. Setelah menempa selama 3 tahun, pedang yang dihasilkan hanya 3 bilah. Pada hari pedang ini selesai ditempa, turun hujan besar dan petir juga tidak berhenti menyambar. Dengan memadukan darah para prajurit di medan perang dan karya besar para cendekiawan, pedang ini pun menjadi simbol ketajaman yang tak terkalahkan, jelas Wira. Pantas saja pedang ini begitu tajam. Para sarjana provinsi pun mengangguk. Mereka merasa proses senjata ajaib diciptakan memang seharusnya seperti itu, Danu berusaha menahan tawanya dan berpikir. Kak Wira benar-benar jago mengarang. Pedang Treksa jelas-jelas ditempa Paman Suryadi dan seharinya bisa menghasilkan 3 bilah, tapi, Kak Wira malah bilang 3 tahun hanya bisa mendapatkan 3 bilah. Nggak terkalahkan, aku mau mengujinya. Pedangku ini ditempa oleh pengrajin terbaik dari Kementerian Industri dan bisa menembus 36 lapis baju zirah. Ujar Candika sambil menghunuskan pedangnya. Farel pun menyunggingkan seulas senyum tipis, dia tahu Candika menginginkan pedang itu, tetapi takut tertipu. Jadi, dia hendak mengujinya sendiri. Boleh saja, tapi kalau pedangmu rusak, aku nggak tanggung jawab ya, jawab Wira. Candika menebaskan pedangnya sambil menjawab, tenang saja, aku nggak akan menyuruhmu ganti rugi. Wira pun menyerahkan pedang Treksa kepada Danu dan menyingkir ke samping. Prang, terdengar dentingan pedang yang saling beradu. Kemudian, pedang Candika pun terbelah dua, sedangkan pedang Treksa di tangan Danu masih utuh. Semua orang langsung terkesiap. Sementara itu, Farel terlihat sangat bersemangat. Pedang Zabran bahkan bisa mematahkan pedang seorang komandan yang mampu menembus 36 lapis baju zirah, tidak perlu diragukan lagi, pedang Zabran memang adalah senjata ajaib dan bisa dijadikan warisan keluarga. Hahaha, Candika membuang pedangnya yang sudah patah, lalu tertawa gembira dan berkata, Tuan Wahyudi, jual saja pedang itu kepadaku. Silakan buka harga. Sebelum Wira sempat bersuara, Farel langsung berdiri dan berkata, Tuan Wahyudi, aku juga sangat tertarik pada pedang itu. Ekspresi Candika langsung menjadi suram. Namun, begitu melirik ke arah Farel, dia hanya bisa menahan kekesalannya. Ismanto juga berdiri dan berkata, Wahyudi, aku juga menyukai pedangmu itu. Aku mau membelinya dan mewariskannya kepada keturunanku. Tuan Wahyudi, aku juga mau membeli pedang itu. Bab 244. Beberapa sarjana provinsi yang berasal dari keluarga besar juga menyatakan ketertarikan mereka. Baik dijadikan warisan keluarga ataupun hadiah, pedang setajam ini sangatlah bernilai, bahkan Banyu yang sangat membenci Wira juga memberi isyarat pada seorang sarjana provinsi untuk maju dan menunjukkan minatnya. Dalam sekejap, orang yang ingin membeli pedang Treksa sudah melebihi 10 orang. Terima kasih atas minatnya. Tapi, orang yang tertarik pada pedang ini sangat banyak, sedangkan jumlah pedang sangat terbatas. Aku hanya bisa menjualnya kepada penawar tertinggi. Wira sangat puas melihat reaksi orang-orang. Ternyata menjual pedang memang harus di tempat yang tepat, ada seorang sarjana provinsi yang terlebih dahulu bersuara. 100 juta gabak. Di pasaran, pedang biasa tidak bernilai. Namun, harga pedang yang istimewa bisa mencapai 1 juta dan bahkan 10 juta gabak. Senjata ajaib ini paling tidak bernilai 10 kali lipat lebih tinggi dari pedang-pedang itu. 150 juta, 200 juta, 250 juta. Harga yang ditawarkan terus meningkat. 500 juta. Begitu Iswanto menawarkan harga itu, semua orang pun terdiam. Ada banyak keluarga besar yang bisa mengeluarkan 500 juta, tetapi tidak banyak yang berani bersaing dengan Iswanto. Mereka mau tak mau harus mengalah untuk menghormatinya. Di luar gedung Asosiasi Puisi Naga, semua orang pun tercengang. Di sesi-sesi sebelumnya, bukankah selalu ada sarjana provinsi yang bergantian membaca puisi mereka? Benar, kenapa tahun ini nggak terdengar apa-apa? Mereka malah melelang sesuatu. Kenapa suasana kompetisi yang seharusnya sangat agung menjadi seperti pasar? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Sekelompok orang berusaha melirik ke dalam untuk mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi. Candika menangkupkan tangannya dan berkata, Pak Iswanto, aku adalah seorang pejabat militer dan membutuhkan pedang ajaib ini untuk melindungi diri. Jadi, aku nggak bisa mengalah, aku akan menawar 800 juta. Ada banyak sarjana provinsi yang langsung terkesiap. Candika benar-benar berasal dari keluarga kaya. Dia bisa langsung menambah 300 juta tanpa ragu. Iswanto hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Farel pun bersuara. 1 miliar. Candika menoleh dengan marah. Kamu. Nggak usah panik, senjata ajaibnya bukan hanya ada satu kok. Kalau kamu rebutan denganku sekarang, aku akan berebut denganmu juga nanti, ujar Farel sambil menunjuk ke punggung Danu. Candika melirik punggung Danu dan melihat masih ada 2 senjata ajaib yang tersisa. Setelah itu, dia baru duduk kembali. Farel menerima pedang Treksa itu dan langsung melemparkannya kepada gadis berpakaian ungu. Kemudian, dia mengeluarkan setumpuk kertas berwarna emas dan menyerahkan 10 lembar kepada Wira.
Apa ini? Tanya Wira dengan bingung. Pemilik tubuh sebelumnya masih belum pernah melihat benda ini, Dian berbisik. Itu adalah uang kertas. Keluarga kaya raya yang berkecimpung di industri garam dan sutra dari Provinsi Sebra dan Provinsi Chika yang menciptakannya. Selembarnya setara dengan 100 juta gabak. Uang kertas ini bisa ditukarkan di seluruh toko uang di kota provinsi. Uang kertas lebih nyaman digunakan untuk transaksi besar dan ada banyak keluarga bangsawan yang menginginkannya. Jadi, kamu juga bisa langsung menukarnya di kota pusat pemerintahan. Oh, setelah mendengar penjelasan Dian, Wira baru merasa lega. Begitu lelang pedang Treksa kedua dimulai, Candika langsung bersuara. 800 juta, seluruh ruangan pun menjadi hening. Farel juga hanya tersenyum, tetapi tidak bersaing dengan Candika lagi. Tepat pada saat Candika mengira dia akan memenangkan lelang ini, Putro yang terlihat sedikit mabuk tiba-tiba berteriak, 1 miliar. Wira menoleh ke arah Putro dengan terkejut, tetapi Putro hanya mengedipkan matanya. Candika langsung berkata dengan marah, memangnya keluarga Gumilar punya uang sebanyak itu? Keluarga Gumilar juga termasuk keluarga bangsawan, tetapi itu karena mengandalkan reputasi Putro. Keuangan mereka sudah merosot dari dulu. Putro menjawab dengan acuh tak acuh. Keuangan keluarga Gumilar memang nggak bisa dibandingkan dengan keluarga besar, tapi kami masih punya uang sebanyak itu, bagaimanapun juga, senjata ajaib ini sangat tajam, dibeli untuk dijadikan warisan keluarga nggak akan merugikanku, kamu mau apa enggak? Kalau enggak, pedang itu akan jadi milik keluarga Gumilar. Candika berkata dengan marah, aku menawar 1,2 miliar. Kalau komandan begitu menyukai pedang itu, keluarga Gumilar hanya bisa mengalah. Putro menggeleng dengan sedih, lalu memberi isyarat kepada Wira lagi. Bab 245. Wira pun merasa lucu. Ternyata Putro sedang membantunya untuk menaikkan harga dan berhasil menaikkan harga pedang Treksa hingga 400 juta. Setelah 2 bilah pedang terjual, semua orang melirik sebilah pedang Treksa yang tersisa di punggung Danu. Bahkan Candika dan Farel yang sudah mendapatkan pedang itu juga tidak terkecuali. Keluarga bangsawan, keluarga terhormat, dan keluarga pejabat kaya memiliki sangat banyak uang, tetapi tidak memiliki banyak pusaka keluarga. Berhubung sudah mengalah 2 kali, ada banyak sarjana provinsi yang tidak sungkan lagi dan berusaha keras untuk mendapatkan pedang terakhir. Harga pedang ketiga pun meningkat pesat. Pada akhirnya, Farel yang mendapatkannya dengan harga 1,5 miliar, total penjualan 3 bilah pedang Treksa adalah 3,7 miliar, Farel yang berhasil mendapatkan 2 bilah pedang Treksa merasa sangat bangga. Sedangkan Candika yang hanya berhasil mendapatkan sebilah pedang merasa agak sedih. Di sisi lain, orang-orang lain yang tidak mendapatkan pedang terlihat tidak rela. Di sisi lain, meskipun sudah pernah melihat jumlah uang yang besar, transaksi ini sangat mengejutkan Dian. Hanya sebuah transaksi saja sudah bisa menghasilkan uang yang hampir mendekati akumulasi kekayaan keluarga Wibowo selama 100 tahun. Pantas saja Wira berani menjamin asalkan dia membantu Wira, keuntungan yang akan didapatkannya selama setahun tidak akan kalah dari keuntungan yang dihasilkan keluarga Wibowo dalam 10 tahun. Kepala Danu sudah berdengung. Dia tidak mampu menghitung uang sebanyak itu, tetapi tahu bahwa uang itu sudah cukup menghidupi orang selama beberapa generasi. Harsa menatap semua ini dalam diam dan merasa sepenuhnya lega karena Wulan tidak akan hidup kesulitan lagi selama sisa hidupnya. Di sisi lain, Banyu hanya tersenyum sinis. Pantas saja Wira begitu berani mengatakan bisa meminjamkan uang untuk penduduk Vika. Ternyata dia memiliki senjata ajaib. Namun, dia merasa Wira sangat bodoh karena sudah menukar senjata ajaib itu dengan uang. Wira menggenggam setumpuk uang kertas yang tebal dengan puas. Masalah garam sudah terselesaikan dan 3 bilah pedang Treksa sudah terjual. Sekarang, sudah saatnya dia pulang ke rumah. Ini adalah waktu terbaik sejak dia melewati dimensi dan tiba di tempat ini. Dia memiliki uang, waktu, dan kekuasaan. Tiba-tiba, ada seorang sarjana provinsi yang berkata, Tuan Wahyudi, kamu masih belum memberikan judul untuk puisi yang agung itu. Semua orang juga mengangguk. Wira berpikir sejenak, lalu menjawab. Bagaimana kalau diberi judul Mengenang Dirga? Mendengar ucapan Wira, para juri dan sarjana provinsi langsung mematung seolah-olah tersambar petir. Putro berpikir dengan berlinang air mata, Wira benar-benar adalah orang yang setia dan tulus. Gading, Iswanto, dan Kuswanto menatap Wira sambil menggeleng dengan penuh penyesalan. Sementara itu, ekspresi Candika menjadi suram, dia menatap Wira dengan tatapan tidak bersahabat. Di sisi lain, Banyu yang tadinya sudah merasa putus asa pun bersemangat kembali. Ganti, nggak boleh pakai judul itu, cepat ganti judulnya. Harsa yang dari tadi berusaha untuk menghindari Wira langsung berjalan maju. Wira bertanya dengan heran, Kak Harsa, kapan kamu datang? Kok aku nggak melihatmu? Cepat ganti judul baru. Harsa berbisik, apa kamu tahu kenapa pangkat Iqbal diturunkan dari pejabat tingkat keempat atas menjadi seorang patih?
Itu karena 5 tahun yang lalu, dia memohon pada raja untuk mengampuni Panglima Dirga. Meskipun Panglima Dirga sudah meninggal, nggak ada orang yang berani mengungkit tentangnya, cepat ganti judulnya. Jangan merusak masa depanmu. Kak Harsa, puisi ini memang terinspirasi dari Dirga. Aku nggak akan mengubahnya, ujar Wira dengan acuh tak acuh. Dia tidak berencana untuk menjadi pejabat di istana, untuk apa dia peduli pada pemikiran raja. Kamu, hai, Harsa merasa sangat tidak berdaya. Tadi, dia baru merasa adiknya akan hidup senang bersama Wira. Sepertinya, dia sudah terlalu cepat menarik kesimpulan. Wira benar-benar adalah penimbul masalah, meskipun reaksi orang berbeda-beda, tidak ada seorang pun yang berkomentar. Namun, sebelum Wira sempat turun dari panggung, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Ada laporan mendesak. Minggir. Seorang prajurit berkuda mendekat dengan kecepatan tinggi. Setelah menerjang masuk ke gedung Asosiasi Puisi Naga, dia buru-buru menghampiri Candika dan melapor sambil berlutut. Lapor, Komandan. Pagi ini, Raja Tanui dari bangsa Agrel sudah sampai di perbatasan Loko dengan memimpin 100.000 prajurit. Dia secara resmi menyatakan perang terhadap Nuala. Bab 246. Candika yang tadinya masih merasa senang karena berhasil mendapatkan pedang Treksa langsung memucat dan tanpa sadar melangkah mundur. Sinardi juga tersandung dan menabrak meja kopi di samping sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Ekspresi Putro, Iswanto, Gading, dan Kuswanto langsung menjadi suram. Sementara itu, para sarjana provinsi langsung ketakutan. Akhirnya benar-benar terjadi juga, ekspresi Farel juga menjadi serius. Di sisi lain, gadis berpakaian ungu mengerutkan keningnya. Bangsa Agrel sudah menyerang. Pada detik berikutnya, rakyat jelata yang sedang berjualan di luar gedung Asosiasi Puisi Naga buru-buru menyimpan barang dagangan mereka dan melarikan diri. Situasinya pun menjadi sangat kacau. Kampret, maki Wira. Dia sudah menyelesaikan masalah garam dan menghasilkan 3 miliaran gabak. Seharusnya, dia sudah bisa pulang ke rumah untuk melewati hidup yang baik. Tak disangka, bangsa Agrel yang kejam malah datang menyerang. Memangnya dia tidak bisa diizinkan melewati hari dengan tenang. Saat ini, semua orang yang berada di tempat ini, baik rakyat jelata maupun para pejabat terlihat sangat takut pada bangsa Agrel, mata Dian dipenuhi khawatir, sedangkan Danu terlihat sudah siap untuk bertarung. Raja Tanui adalah salah satu dari 5 raja bangsa Agrel. Dia juga merupakan dewa perang bangsa Agrel. Dari 4 serangan sebelumnya, dia sudah berhasil mendapatkan Provinsi Cindera, Provinsi Gumarang, dan Provinsi Kalani. Bisa dibilang, semua serangannya pasti berhasil dan Panglima Militer Nuala selalu kalah di tangannya. Apanya yang selalu? Kamu sudah lupa. 6 tahun yang lalu waktu dia menyerang Provinsi Jawali, dia berhasil dipukul mundur oleh Panglima Dirga. Kalau bukan karena pihak istana nggak mau berperang, kita mungkin sudah langsung menyerang bangsa Agrel. Tapi Panglima Dirga sudah meninggal. Siapa lagi yang mampu menghentikan Raja Tanui? Benar, dari seluruh Panglima militer, nggak ada satupun yang bisa menghadapi Raja Tanui selain Panglima Dirga. Hai, dalam perang kali ini, para sarjana provinsi menunduk dengan putus asa. Selama 100 tahun terakhir, kerajaan Nuala tidak berhenti berperang dengan bangsa Agrel, berhubung hampir setiap kali Nuala kalah perang. Semua rakyat sudah kehilangan keyakinan Nuala bisa meraih kemenangan. Jika bukan karena kemunculan Dirga 10 tahun yang lalu, Nuala mungkin sudah runtuh. Sekarang, Dirga sudah dipenggal oleh kerajaan, siapa lagi yang mampu melawan bangsa Agrel? Melihat situasi yang kacau, Candika yang masih mematung, dan Sinardi yang gemetar ketakutan, Putro pun bangkit dan berkata, "Semuanya, jangan khawatir, pertahanan di perbatasan Loko sangat kuat. Lagian, ada 50.000 prajurit yang ditempatkan di sana. Bangsa Agrel nggak mungkin bisa menerobos dengan mudah. Kita semua adalah pilar kerajaan. Sebaiknya jangan asal bicara dan mengacaukan pikiran tentara serta rakyat." Candika pun tersadar dan menambahkan, "Benar, perbatasan Loko memiliki pertahanan yang kuat. Pasukan bangsa Agrel nggak mungkin berhasil melumpuhkan pertahanan kita." Sinardi menyeka keringat dinginnya dan berkata, "Perbatasan Loko berjarak lumayan jauh dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Kalian semua nggak perlu khawatir." Putro menatap kedua orang itu dan berkata dengan dingin, "Ini adalah masa krisis, sudah saatnya kalian berdua pulang, kan?" Candika dan Sinardi tertegun sejenak, lalu buru-buru pamit. "Semuanya, kerajaan sedang berada dalam kesulitan. Kita akhiri saja kompetisi hari ini sampai di sini. Kita nggak punya kemampuan untuk melawan musuh, tapi kita bisa mengumpulkan bahan pangan untuk para prajurit. Sebagian besar dari kalian berasal dari keluarga besar. Aku harap kalian bisa pulang untuk membujuk keluarga kalian untuk menyiapkan bahan pangan dan mengantarnya ke garis depan pertempuran." Putro melirik semua orang, lalu memberi hormat dan berkata dengan ekspresi memohon. Semua orang buru-buru memberi hormat juga mengangguk setuju. Setelah itu, mereka pun berpamitan dan keluar dari gedung Asosiasi Puisi Naga.
Satu demi satu kereta kuda meninggalkan tempat ini dengan tergesa-gesa. Banyu melirik Wira sekali lagi dengan dingin, lalu buru-buru naik ke kereta kuda dan pulang ke rumah. Bab 247. Dalam sekejap, yang tertinggal di gedung Asosiasi Puisi Naga hanya Wira, Putro, Farel, Harsa, Dian, Danu, dan gadis berpakaian ungu. Wira bertanya, Kak Putro, dari informasi yang kamu dapatkan, menurutmu apa Nuala mampu menghadapi serangan bangsa Agrel kali ini? Candika adalah komandan tertinggi di perbatasan Loko, begitu mendengar Nuala diserang, dia langsung menjadi begitu panik. Hal ini membuat Wira sangat khawatir, Putro menjawab dengan serius. Dari segi cuaca dan wilayah, Nuala punya keunggulan karena musim dingin sudah akan tiba dan ada benteng pertahanan di perbatasan Loko. Sekarang, Nuala hanya membutuhkan panglima yang kompeten. Dengan begitu, mengalahkan musuh bukanlah hal yang sulit. Wira berdesah, panglima yang kompeten. Farel mengibaskan kipasnya sambil turun dari panggung dan berkata, kita punya panglima perang yang baik kok. Semuanya hanya tergantung kerajaan mau mengutusnya atau enggak. Siapa? Wira bertanya dengan heran. Situasi saat ini sangat berbahaya, apa mungkin kerajaan tidak membiarkannya bertindak? Tanya saja pada Pak Putro. Farel tersenyum tipis, lalu membawa gadis berpakaian ungu untuk meninggalkan gedung Asosiasi Puisi Naga. Wira pun menoleh ke arah Putro. Putro menggeleng dan menjawab, orang yang dia bilang itu Putra Dirga. Raja mengurungnya di kota pusat pemerintahan Jagabu agar bisa menyuruhnya bertindak di masa seperti ini, tapi, Raja juga nggak percaya sama dia. Mereka hanya akan mengutusnya apabila musuh berhasil menembus pertahanan perbatasan Loko. Sebaiknya kamu cepat kembali ke Kabupaten Uswal. Di sana akan lebih aman. Harsa juga mendesak, benar, cepat bereskan barangmu, lalu kita kembali ke Kabupaten Uswal bersama. Habis itu, kita bawa Wulan berlindung di Provinsi Jawali. Kalau semuanya sudah tenang, kita baru pulang. Ke Provinsi Jawali, Wira bertanya dengan kaget. Perangnya belum dimulai, tapi kita malah harus bersembunyi sampai sejauh itu. Harsa berkata dengan suara berat. Ini adalah langkah antisipasi. Para keluarga besar juga akan berbuat begitu. Mereka nggak akan menunggu sampai perbatasan jatuh ke tangan musuh. Setelah berpikir sejenak, Wira menjawab, aku akan pulang 2 hari lagi. Harsa bertanya dengan bingung. Kenapa? Wira menjawab. Aku mau lihat apa yang bisa kulakukan untuk membantu dalam pertempuran ini. Harsa bertanya dengan ragu, kamu cuma seorang pelajar, bantuan apa yang bisa kamu berikan? Di dalam kereta kuda keluarga Barus, Farel menyentuh pedang Treksa, lalu berkata dengan kagum. Ini benar-benar adalah senjata ajaib yang tiada duanya. Gadis berpakaian ungu itu bertanya, apa kamu sudah tahu dari awal tentang bangsa Agrel yang hendak menyerang Nuala? Farel menjawab dengan acuh tak acuh, aku bukan Tuhan, mana mungkin aku bisa meramal tentang itu. Gadis berpakaian ungu berkata dengan dingin. Kamu tahu bangsa Agrel akan menyerang Nuala, begitu perbatasan Loko jatuh ke tangan musuh, kerajaan pasti akan mengutusnya untuk bertarung, kamu ingin menggunakanku untuk mengendalikannya. Farel memegang dagu gadis itu, lalu mengecup bibirnya dan berkata, wah, pintar juga kamu. Kalau kamu terlahir sebagai pria, kamu pasti akan lebih pintar lagi. Wira pun kembali ke kota pusat pemerintahan Jagabu. Begitu tiba di kota, dia melihat ada banyak rakyat jelata yang ketakutan, orang-orang sibuk membeli bahan pangan, dan ada juga yang buru-buru meninggalkan kota. Begitu kembali ke rumah, Wira melihat ada tambahan beberapa gerobak bahan pangan di halaman mereka. Kak Wira, dengar-dengar bangsa Agrel sudah menyerang Nuala sehingga harga bahan pangan pun naik 2 kali lipat. Aku takut besok harganya akan semakin mahal. Jadi, aku sudah duluan membeli lebih banyak, ujar Sony. Tindakanmu sangat tepat, uji Wira sebelum pergi ke ruang baca. Dia pun mulai berpikir keras sambil menulis dan menggambar. Di perbatasan Provinsi Jawali dan Provinsi Cindera, terdapat 2 pegunungan yang di tengahnya ada sebuah lembah besar. Di sana, dibangun sebuah kota yang temboknya setinggi 10 meter. Saat ini, suara peperangan menggema di seluruh kota. Sekelompok besar prajurit bangsa Agrel sedang mengangkat beberapa tangga dan meletakkannya di tembok kota. Di atas tembok kota, prajurit Nuala sedang memanah, menuangkan minyak panas dan campuran kotoran yang mendidih serta melempar batu besar ke bawah. Di luar kota, teriakan kesengsaraan tidak berhenti bergema. Bab 248. Di kejauhan, seorang pemimpin pasukan bangsa Agrel yang bersenjatakan pedang berteriak. Kalian itu bekas penduduk Nuala. Asalkan kalian berhasil mencapai puncak tembok kota, raja kami akan mengakui kalian sebagai bangsa Agrel, lalu memberikan kalian wilayah dan wanita. Begitu mendengar ucapan itu, para prajurit yang sedang menyerang kota langsung bersemangat dan lanjut menyerang dengan garang. Di atas tembok kota, Raditya Luandi, wakil komandan militer perbatasan Loko melihat pemandangan ini dengan ekspresi sedih. Para prajurit yang sedang menyerang tembok kota bukanlah orang dari bangsa Agrel, melainkan penduduk Provinsi Cindera.
Sayangnya, sejak Provinsi Cindera jatuh ke tangan bangsa Agrel, mereka pun menjadi alat perang bangsa Agrel dan menyerang Nuala. Prajurit bangsa Agrel yang sebenarnya sedang berkemah di kejauhan. Mereka sama sekali tidak turun tangan sendiri. Bahkan Raja Tanui yang garang itu juga tidak terlihat sosoknya. Namun, hanya prajurit yang sedang menyerang ini juga sudah cukup untuk membuat para prajurit di perbatasan Loko merasa takut. Bangsa Agrel memiliki reputasi yang sangat kejam. Selain Panglima Dirga, masih belum ada orang yang bisa mengintimidasi mereka. Tiba-tiba, seorang prajurit menghampiri Raditya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Pak, sudah ada kabar dari Komandan Candika. Dia menyuruh kita untuk bertahan dan jangan berperang melawan bangsa Agrel. Katanya, sekarang sudah akan masuk musim dingin. Begitu turun salju, bangsa Agrel pasti akan mundur." Raditya mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apa Komandan ada bilang kapan dia akan kembali kemari?" Prajurit itu menunduk dan menjawab, "Komandan nggak bilang soal itu." Pejabat militer di kerajaan terbagi dua, yang satu adalah orang biasa yang mendapatkan posisinya dengan mengandalkan jasa militernya, yang satunya lagi adalah posisi yang diwariskan keluarga pejabat kaya secara turun-temurun. Menurut keputusan kerajaan, biasanya orang dari keluarga pejabat kaya akan mendapatkan posisi utama, sedangkan orang biasa akan mendapatkan posisi sebagai wakilnya. Awalnya, Raditya berharap Candika bisa kembali untuk menenangkan hati para prajurit dan meningkatkan moral semua orang. Bagaimanapun juga, komandan yang tidak berada di garis depan pertempuran akan berdampak bagi moral militer. Apalagi, ini adalah peperangan melawan bangsa Agrel, namun, Raditya yang hanya merupakan wakil komandan juga tidak berdaya apabila Candika tidak bersedia untuk datang. Dia hanya berharap Candika tidak akan melakukan sesuatu yang menyusahkan mereka. Di ruang baca raja di ibu kota kerajaan, berita mengenai bangsa Agrel yang menyerang Nuala sudah tersebar sampai istana. Saat ini, Raja Bakir, kedua penasihat, dan 6 menteri berkumpul di ruang baca. Suasananya terasa sangat menegangkan. Sebenarnya, mereka sudah tahu mengenai bangsa Agrel yang hendak menyerang Nuala untuk mendapatkan kekuasaan atas seluruh kerajaan. Raja Bakir yang lingkar hitam matanya terlihat semakin jelas menguap, lalu berkata, "Semuanya, bangsa Agrel akhirnya sudah menyerang kita, bagaimana pendapat kalian?" Kemal menjawab dengan lantang, "Perang. Dari segi cuaca maupun wilayah, Nuala lebih diuntungkan. Lagian, pasukan berkuda bangsa Agrel nggak ahli dalam menyerang tembok kota. Kita akan semakin diuntungkan apabila perangnya berlangsung semakin lama. Asalkan kita memilih panglima utama yang kompeten, kita bisa melakukan serangan mendadak begitu mereka kelelahan dan cuacanya semakin dingin." Perang, perang. Menteri Ritus dan Menteri Perang juga menyatakan pendapat mereka. Dimas, Menteri Perindustrian berkata, "Pak Kemal, ada satu hal yang kamu abaikan. Kali ini, yang memimpin bangsa Agrel adalah Raja Tanui. Dia itu ahli perang terhebat bangsa Agrel, berhubung dia memutuskan untuk menyerang Nuala, dia pasti sudah mempertimbangkan masalah-masalah yang kita pikirkan ini. Apa kamu pernah berpikir kenapa dia memilih untuk menyerang kita di saat-saat seperti ini?" Seluruh ruang baca tiba-tiba menjadi hening. Raja Tanui sudah pernah menyerang Nuala sebanyak 4 kali. Serangan yang dilakukannya selama ini sudah membuat seluruh Nuala ketakutan. Orang itu sangat ahli dalam merencanakan taktik militer dan juga sangat hati-hati. Dia tidak pernah terlibat dalam peperangan yang tidak bisa dimenangkannya. Raja Tanui memang hebat, tapi kita juga pernah mengalahkannya. Kita nggak perlu menakut-nakuti diri sendiri. Suhendra Kalingga, Menteri Perang itu berdiri dan berkata, "Yang mulia, ada 2 cara berperang, yang satu menyerang secara paksa, yang satu lagi menggunakan taktik. Dengan adanya pertahanan perbatasan Loko, Raja Tanui nggak akan mungkin bisa menyerang secara paksa. Itu berarti dia akan menggunakan taktik. Asalkan kita mewaspadai taktiknya, dia nggak mungkin mampu mendapatkan Provinsi Jawali." Raja Bakir mengangguk, lalu berkata, "Pak Ardi, bagaimana menurutmu?" Ardi menjawab, "Yang mulia, Raja Tanui sangat sulit dihadapi. Di seluruh Nuala, nggak ada satupun orang yang bisa menandinginya. Sebaiknya kita bertahan sampai akhir. Kalau bangsa Agrel benar-benar berhasil menyerang sampai Provinsi Jawali, sebaiknya kita berdamai dengannya. Asalkan negosiasinya berjalan lancar, harga yang harus dibayar untuk perdamaian akan jauh lebih kecil daripada berperang." Kemal bertanya dengan marah, "Ardi, apa kamu berencana untuk menyerahkan tanah dan uang lagi sebagai bentuk perdamaian?" Bab 249. Dimas berkata, "Pak Kemal, apa maksudmu? Pak Ardi ingin berdamai juga demi Nuala. Kalau kamu mau berperang, boleh saja. Carilah seorang panglima utama yang bisa mengalahkan Raja Tanui. Kalau ketemu, aku akan segera menyetujuinya." Raja Bakir merenung sejenak, lalu bersuara, "Apa yang dibilang Pak Dimas benar. Kalau benar-benar mau perang, kita harus menemukan panglima utama yang bisa mengalahkan Raja Tanui.
Kalau hanya mengandalkan Candika dan Raditya, aku rasa kita hanya bisa terus bertahan. Memangnya Raja Tanui begitu sulit dikalahkan? Apa Yang Mulia sudah lupa? Ada orang yang sudah kita siapkan di kota pusat pemerintahan Jagabu untuk melawan bangsa Agrel. Suhendra dan Tirta Gumilang, Menteri Ritus berkata secara bersamaan. Yang Mulia, utuslah Yuda untuk mengalahkan Raja Tanui agar Nuala bisa kembali berjaya. Yuda Wutari adalah putra Dirga, dan merupakan panglima muda pasukan Zirah Hitam. Saat berumur 13 tahun, dia sudah mengikuti Dirga untuk terjun ke dunia militer. Dia juga menguasai keterampilan bela diri dan kemampuan menyusun taktik perang yang diajarkan Dirga. Yuda pernah memimpin 100 pasukan berkuda untuk mengalahkan ribuan pasukan berkuda bangsa Agrel. Dia juga pernah memimpin beberapa pertempuran besar lainnya. Bakatnya dalam bidang militer tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Setelah Dirga dipenggal, Yuda juga dianggap bersalah. Hanya dengan upaya faksi Kemal untuk melindunginya dan pengorbanan banyak pejabat tinggi, satu-satunya panglima muda berbakat di Nuala itu baru bisa mempertahankan nyawanya. Yuda, aku sudah membunuh ayahnya, mana mungkin dia nggak menyimpan dendam kepadaku. Kalau dia bekerja sama dengan Raja Tanui setelah mendapatkan otoritas militer, apa yang akan terjadi pada istana? Raja Bakir langsung berdiri dan berjalan mondar-mandir, ekspresinya diliputi kekhawatiran. Duh, Kemal berlutut dan berkata, semua anggota keluarga Wutari adalah pengabdi kerajaan yang setia. Maafkan kelancanganku, tapi bukankah Panglima Dirga juga tetap memberanikan diri untuk datang ke ibu kota meskipun tahu apa yang akan dihadapinya? Yuda mungkin menaruh dendam pada Yang Mulia, tapi dia tidak akan ragu untuk melindungi kerajaan. Apalagi, ibu dan saudaranya masih dikurung di ibu kota. Yuda itu anak yang berbakti. Dia nggak mungkin nggak peduli pada mereka. Berikan aku waktu untuk mempertimbangkannya. Kekhawatiran Raja Bakir sudah sedikit berkurang, tetapi dia masih merasa sangat curiga dan ragu. Hai, Yang Mulia, kalau kamu nggak percaya pada Yuda, aku mau merekomendasikan satu orang lagi. Dia seharusnya memiliki kemampuan untuk mengalahkan pasukan Raja Tanui. Kemal mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Raja Bakir. Memangnya masih ada orang di Nuala yang memiliki kemampuan militer setinggi Yuda? Raja Bakir tertegun sejenak. Dia menerima dan membaca surat itu, lalu merasa terkejut dan membentak. Sembarangan. Biarpun apa yang ditulis di surat ini benar, dia juga hanya pernah mengalahkan sekelompok bandit. Mana mungkin dia bisa menjadi panglima militer negara? Surat itu berisi tentang Wira yang berhasil memimpin sekelompok penduduk dusun untuk mengalahkan desa 3 harimau yang bahkan tidak mampu dihadapi pengadilan daerah. Dalam perjalanan ke kota pusat pemerintahan Jagabu, dia juga berhasil membunuh bandit di pegunungan Dajore, lalu mengalahkan dan memeras uang bandit di Ispohan. Ardi mengambil surat itu, lalu terkekeh setelah membacanya. Dia menyindir. Orang yang direkomendasikan Pak Kemal benar-benar hebat. Pak Kemal memang patut diberikan apresiasi atas niatnya. Dimas mencibir. Pak Kemal, dia hanya menggunakan sedikit taktik untuk mengalahkan bandit, tapi kamu malah menyuruhnya menjadi panglima militer. Kamu kira masalah negara itu masalah sepele? Kemal pun mengerutkan keningnya. Surat pribadi yang dikirim Iqbal kepadanya sangat banyak. Jadi, pemahamannya terhadap Wira melampaui kebanyakan orang. Dia tahu seberapa luar biasa bakat yang dimiliki Wira. Suhendra berdiri dan berkata, Pak Ardi, Pak Dimas, orang yang dihadapi Tuan Wira itu adalah kelompok bandit. Dari caranya menghadapi 3 pertarungan ini, dapat diketahui bahwa dia sangat ahli dalam menyusun taktik perang dan memahami hakikat militer. Kemampuannya itu sudah melampaui banyak pejabat militer dari keluarga pejabat kaya. Aku rasa dia mampu memimpin perang kali ini. Sudahlah, jangan berdebat lagi. Pokoknya Wira nggak mungkin sanggup. Jangan mengungkit tentangnya lagi. Ujar Raja Bakir dengan ekspresi kesal. Dia percaya bahwa ada orang tersembunyi yang memberi petunjuk kepada Wira, hanya saja, pasukan rahasia naga masih belum menemukan orangnya. Kemal berkata dengan hormat, Yang Mulia, bangsa Agrel sudah membangun kekuatan mereka selama 5 tahun, kali ini, mereka nggak mungkin puas dengan hanya mendapatkan 1 provinsi. Kita harus mengalahkan mereka. Kalau Yang Mulia merasa Tuan Wira nggak mampu, harap Yang Mulia membiarkan Yuda memimpin peperangan ini. Aku berani menjamin dia nggak akan memberontak dengan nyawaku. Kami juga berani menjamin. Suhendra dan Tirta juga menyatakan posisi mereka.
Yang mulia, aku juga nggak setuju untuk berdamai. Gatot, Menteri Personalia yang dari tadi tidak bersuara berkata. Kalau kita berdamai, musuh di sekitar akan mengira Yang Mulia lemah dan mudah terintimidasi. Pada saat itu, mereka pasti juga akan mengikuti jejak bangsa Agrel untuk menyerang kita. Raja Bakir tertegun, lalu mengangguk dan menjawab. Apa yang kamu katakan benar. Bab 250. Kemal, Tirta, dan Suhendra langsung merasa gembira karena mengira Raja Bakir sudah menerima nasihat mereka. Tak disangka, Raja Bakir malah berkata dengan tegas. Perintahkan kepada Candika dan Raditya untuk mempertahankan perbatasan Loko dengan sekuat tenaga. Suruh mereka bertahan hingga puncak musim dingin agar bangsa Agrel mundur dengan sendirinya. Kemal berusaha membujuk. Yang mulia, Candika itu keturunan keluarga pejabat kaya, dengar-dengar, dia belum pernah pergi ke perbatasan Loko sekalipun sejak bertanggung jawab atas tempat itu. Biarpun Raditya memiliki pengalaman perang, kemampuannya dalam menghadapi perubahan situasi masih kurang bagus. Dia nggak mungkin bisa menghadapi Raja Tanui yang licik. Harap Yang Mulia membiarkan Yuda memimpin pasukan untuk menyerang musuh. Raja Bakir melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak senang. Aku nggak percaya bangsa Agrel mampu menembus pertahanan perbatasan Loko. Kita bicarakan saja lagi tentang pengangkatan Yuda menjadi panglima lain kali, kalian keluarlah, aku sudah lelah. Tuan, apa sebenarnya yang mau kamu lakukan? Kenapa kamu membutuhkan begitu banyak tukang besi? Tanya Dian setelah melihat 20 tukang besi yang berada di halaman villa keluarga Wilianto. Kamu akan tahu kalau semuanya sudah selesai. Bukan hanya Nuala yang memerlukannya, kita juga butuh. Jawab Wira, dia sedang membuat sejumlah senjata. Sebagian akan dikirimkan ke perbatasan Loko melalui pihak pemerintah agar bisa digunakan dalam menghadapi bangsa Agrel. Sebagian lagi akan digunakan mereka untuk menghadapi bandit dari Ispohan dalam perjalanan kembali ke Kabupaten Uswal. Oh, Dian hanya menyahut sekilas, lalu tiba-tiba berkata dengan takut. Kak Harsa sudah datang. Wira menoleh dan melihat Harsa yang berjalan masuk dengan terburu-buru. Kenapa kamu masih ada di sini? Cepat kemas semua barangmu dan ikut aku pulang ke Kabupaten Uswal. Kita bisa mengikuti kelompok keluarga Wilianto sehingga nggak perlu takut pada bandit-bandit di sepanjang perjalanan. Harsa menarik Wira dan pura-pura tidak melihat Dian yang berada di samping. Sejak Wira melengkapi pedoman filsafat, menciptakan puisi mengenang dirga, dan menjual pedang Treksa, Harsa sudah sepenuhnya mengakui Wira sebagai adik iparnya dan setuju untuk menoleransi tindakannya. Wajar saja para cendekiawan dan orang bertalenta hebat memiliki beberapa istri dan kekasih gelap. Selama Wulan tetap menjadi istri utama Wira, tidak akan ada orang yang bisa menggoyahkan kedudukannya. Wira bertanya dengan kaget, keluarga Wilianto mau meninggalkan kota secepat ini. Keluarga Wilianto adalah pedagang kain terbesar di kota pusat pemerintahan Jagabu, juga merupakan keluarga bangsawan yang cukup terkenal. Bukan hanya keluarga Wilianto, bahkan keluarga Yumandi, keluarga Jambali, dan keluarga Suwanto juga sudah hendak meninggalkan kota. Harsa berdesah. Saat ini, semua keluarga bangsawan dan keluarga besar kota ini sudah bersiap-siap untuk pergi ke selatan. Mereka hanya menyisakan beberapa keluarga cabang dan pelayan untuk menjaga rumah. Sisanya akan berangkat dalam 2 hari ini. Wira bertanya, apa keluarga Gumilar juga berencana untuk meninggalkan kota? Dengan adanya pertahanan di perbatasan Loko, menghadapi bangsa Agrel bukanlah masalah apabila pasukan militer bisa diatur dengan baik. Wira tidak menyangka keluarga-keluarga besar ini begitu serakah dan takut mati hingga berencana untuk melarikan diri dari sekarang. Sepertinya, bangsa Agrel sudah benar-benar memberikan pukulan yang sangat besar terhadap masyarakat Nuala. Jadi, tidak ada seorang pun yang berani melawan. Masih belum ada pergerakan dari keluarga Gumilar, tapi Paman Putro bilang dia nggak akan pergi. Harsa berbisik, tapi sebagian besar pejabat sudah mengirim keluarga mereka pergi, kamu dan aku hanyalah pelajar, apa yang bisa kita lakukan dengan tinggal di sini? Wira terdiam sejenak, lalu menjawab, tunggu aku 4 hari lagi. Nanti, kita pulang bersama. 4 hari, baiklah, aku akan cari tahu keluarga besar mana yang akan meninggalkan kota 4 hari lagi. Jawab Harsa. Wira mengangguk, lalu berdesah. Dia hanyalah seorang pelajar, tidak ada gunanya juga dia tinggal di sini. Setelah melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk membantu kerajaan ini, dia sudah bisa pulang tanpa merasa bersalah.
Bab 251. Di kediaman Yumandi, Banyu bertanya dengan cemberut. Apa kalian sudah selesai menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pergi ke selatan? Sudah. Seorang pengurus rumah keluarga Yumandi menjawab. Kami sudah menyiapkan 100 kereta kuda dan 200 pengawal. Dalam waktu 2 hari ini, kami akan memindahkan semua harta dari rumah leluhur kemari. Setelah itu, kita sudah bisa berangkat. Banyu memberi pesan, jangan lupa bawa dokter dan juga obat-obatan. Pengurus rumah itu menangkupkan tangannya, lalu pergi. Uhuk, uhuk. Sanur yang mengenakan pakaian tebal dan terlihat pucat berjalan masuk sambil mengamati sekelilingnya. Kemudian, dia berkata, kita mau nggak mau harus meninggalkan fondasi keluarga Yumandi yang sudah dibangun selama 100 tahun. Banyu menjawab, aku sudah menyuruh beberapa keluarga cabang dan pelayan untuk menjaga rumah. Kalau bangsa Agrel gagal menembus pertahanan perbatasan Loko, kita masih bisa kembali begitu mereka menarik kembali pasukan mereka. Kalau mereka berhasil menyerang kemari, jangankan rumah-rumah ini, bahkan industri garam juga akan lenyap. Sanur memicingkan matanya dan berkata, ngomong soal industri garam, rencanamu dalam menghadapi anak itu gagal ya. Dengar-dengar, dia juga berhasil menjual 3 senjata ajaib dan mendapatkan banyak uang dari penjualan itu. Brak, Banyu menggebrak meja, lalu menjawab sambil menggertakkan giginya. Paman Sanur nggak usah khawatir. Anak itu akan kembali ke Kabupaten Uswal. Aku harus membuatnya menderita dalam sepanjang perjalanan. Sanur mendengus. Kamu mau membiarkannya kembali ke Kabupaten Uswal? Banyu mengerti maksud tersirat dari ucapan itu dan bertanya. Apa maksud paman? Kamu itu pelajar dari keluarga Yumandi. Kamu nggak usah ikut campur dalam masalah ini supaya reputasimu nggak tercemar. Tentu saja, aku juga nggak akan ikut campur. Bagaimanapun juga, kita ini keluarga bangsawan. Ujar Sanur dengan dingin. Jadi, dia sudah menghasilkan begitu banyak uang di kompetisi kemarin. Asalkan kita membeberkan berita itu, penjahat di kota pasti akan mengincarnya, kita nggak usah turun tangan sendiri. Kediaman Candika yang berada di bagian selatan kota didekorasi dengan sangat mewah. Farel, keluarga besar, keluarga bangsawan, dan pejabat di kota ini sudah meninggalkan kota, kenapa kamu masih belum pulang? Tanya Candika yang duduk di kursi utama sambil melihat ke sisi kanannya. Farel tersenyum dan menjawab. Candika, kamu itu seorang komandan yang memimpin pasukan besar di perbatasan Loko, saat ini, Raja Tanui sedang memimpin 100.000 prajurit untuk menyerang Nuala. Kenapa kamu bukannya kembali ke perbatasan Loko? Di sana ada Raditya Kok. Dia itu jenderal militer yang sudah punya banyak pengalaman perang, dia sendiri sudah cukup untuk menjaga perbatasan. Candika bertepuk tangan, lalu melanjutkan. Ini adalah lagu dan tarian yang kuciptakan sendiri, kebetulan kamu juga bisa menikmatinya bersamaku. Plop, plop, plop. Sekelompok penari wanita pun masuk ke ruangan, kemudian, mereka mulai memainkan alat musik dan menari. Candika menikmati arak dan pertunjukan itu dengan gembira. Di sisi lain, Farel terlihat bosan dan gadis berpakaian ungu itu juga menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Kayaknya kalian berdua kurang tertarik sama pertunjukan ini. Kalau begitu, aku akan mempersiapkan pertunjukan lain. Pelayan, suruh Panglima Muda datang untuk membawakan tari pedang dan menghibur tamu kita. Farel bertanya sambil tersenyum tipis, apa orang yang kamu maksud itu putra Panglima? Farel bertanya sambil tersenyum tipis. Apa orang yang kamu maksud itu putra Panglima Dirga, mantan Panglima Muda pasukan Zirah Hitam? Benar, tapi sekarang, dia hanya seorang tahanan. Kalau aku mau dia membawakan tari pedang, dia nggak akan bisa menolak. Ujar Candika dengan acuh tak acuh.